Bon cabe. Saat hidup nasi gue yang manis, asam, pahit, asin. Tetap gue bikin enak. Gue Bon Cabe. Kena pressure kanan kiri, gue selalu punya cara buat menikmati. Gue Bon Cabe. Hidup bukan asal nyangin, tapi mesti nyenengin, bikin. Apapun pantangannya, jiwa tetap membara. Gue Bon cabe. Kalau lo? Gue Bon cabe. Saat hidup nasi gue yang manis, asam, pahit, asin. Tetap gue bikin enak. Gue Bon Cabe. Kena pressure kanan kiri, gue selalu punya cara buat menikmati. Gue Bon Cabe. Hidup bukan asal nyangin, tapi mesti nyenengin, bikin. Apapun pantangannya, jiwa tetap membara. Gue Bon cabe. Kalau lo? Gue Bon cabe. Saat hidup nasi gue yang manis, asam, pahit, asin. Tetap gue bikin enak. Gue Bon Cabe. Kena pressure kanan kiri, gue selalu punya cara buat menikmati. Gue Bon Cabe. Hidup bukan asal nyangin, tapi mesti nyenengin, bikin. Apapun pantangannya, jiwa tetap membara. Gue Bon cabe. Kalau lo? Gue Bon cabe. Saat hidup nasi gue yang manis, asam, pahit, asin. Tetap gue bikin enak. Gue Bon Cabe. Kena pressure kanan kiri, gue selalu punya cara buat menikmati. Gue Bon Cabe. Hidup bukan asal nyangin, tapi mesti nyenengin, bikin. Apapun pantangannya, jiwa tetap membara. Gue Bon cabe. Kalau lo? Gue Bon cabe. Saat hidup nasi gue yang manis, asam, pahit, asin. Tetap gue bikin enak. Gue Bon Cabe. Kena pressure kanan kiri, gue selalu punya cara buat menikmati. Gue Bon Cabe. Hidup bukan asal nyangin, tapi mesti nyenengin, bikin. Apapun pantangannya, jiwa tetap membara. Gue Bon cabe. Kalau lo? Selamat datang di acara webinar Bon Cabe dan juga kelas karir dengan tema Upgrade Your CV for Beginners. Dan tentunya di sore hari ini bersama saya Yufi yang akan menemani teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom dan juga di YouTube channel dari Official Bon Cabe. Yang pastinya di sore hari ini kita akan memberikan edukasi seputaran tentang CV untuk teman-teman mungkin yang baru lulus kuliah atau juga mungkin baru lulus SMA dan pengen langsung kerja. Tapi mungkin masih bingung nih, caranya gimana sih ya untuk membuat CV yang menarik dan informasi apa aja sih yang perlu kita cantumin ke dalam kurikulum VT ini sendiri. Dan apa aja yang boleh dilakukan dan tidak dalam membuat CV. Terus juga mungkin kan banyak banget ya aplikasi-aplikasi apa yang memang sekarang mudah untuk kita gunakan untuk membuat kurikulum VT. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nih teman-teman yang sudah bergabung di YouTube channel dari Official Bon Cabe dan juga Zoom yang sudah bergabung. Halo sekali lagi, selamat sore ya teman-teman. Senang banget yang pastinya Yufi bakal nemenin kamu sampai nanti selesai di webinar Bon Cabe dan juga kelas karir. Nah, yang pastinya Yufi mau ingetin untuk Bon Cabe lovers, nanti jangan lupa ya untuk
isi kuesioner yang akan dibagiin sama Minbon supaya bisa menjadi acuan Bon Cabe dan juga kelas karir untuk bisa menciptakan event-event menarik lainnya. Dan juga nanti kamu bakalan dapat e-sertifikat yang bakal kita kirimkan. Nah, teman-teman, harus dimanapun kalian berada, mungkin yang di sini sudah ada yang dari Jakarta, dari Bandung, tadi juga udah ada yang chat dari Kalimantan, wow, ada juga dari Sulawesi, keren banget ya. Pokoknya ikutan di webinar dari Bon Cabe ini seru-seruan bareng, dan pasti nanti juga banyak banget hadiah yang bakalan Yufi kasih bersama dengan Bon Cabe dan juga kelas karir buat kamu pastinya. Nah, tapi sebelumnya nih, Bon Cabe Lovers, apa sih tujuan dari webinar ini? Yufi mau jelasin dulu nih. Bon Cabe memiliki campaign terbaru, Mental Gue Bon Cabe, selalu berkomitmen untuk memberikan tempat atau wadah bagi Bon Cabe lover untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya memiliki semangat dan juga mental yang kuat. Berhubung ya kan, maraknya pelamar kerja dan magang, baik dari kalangan fresh graduate ataupun mahasiswa, Bon Cabe bersama kelas karir memberikan wadah bagi para penonton untuk bisa lebih memahami cara menyusun CV yang baik melalui webinar dengan tema Upgrade Your CV for Business. Nah, kita akan nemenin waktu sore kalian dengan webinar yang seru, namun juga bermanfaat dan pastinya mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya, juga memberikan ilmu kepada para Bon Cabe lovers. Dan pastinya teman-teman, kalau misalnya sambil nonton webinar di sore hari ini, kurang lengkap ya kalau misalnya nggak nyediain snack yang pastinya favorit teman-teman semua, yaitu Bon Cabe selama mengikuti webinar kali ini. Nah, yang pastinya Yufi aja di sini sudah ini loh, pegang produk-produk Bon Cabe. Yang ini adalah favorit Yufi banget ya, produk-produk yang Yufi udah stok. Ini banyak banget nih guys. Guys ya kan? Banyak banget nih guys. Nah, ini banyak banget nih. Cemilan-cemilan asik, cemilan-cemilan enak, favorit banget dari Bon Cabe. Karena Bon Cabe ini adalah produk asli Indonesia yang kasih kamu sensasi pedasnya beneran. Dan pastinya bikin kamu selalu semangat dan tangguh karena mental gue Bon Cabe. Nah, yang pastinya Bon Cabe itu ada apa aja sih, Kak Yufi, produk-produknya? Yang pertama, tadi yang udah aku pegang, yang udah aku kenalin. Yang pertama ini ada yang namanya Bon Cabe bubuk tabur. Jadi di sini aku pegang ada 3 varian rasa, yaitu rasa original level 30. Terus juga yang kedua ada Bon Cabe original level 10 rasa bawang goreng. Ada juga yang Bon Cabe rasa original, ini levelnya 15. Nih teman-teman, ada 3 varian yang aku pegang. Yang pastinya teman-teman kalau misalnya mau, ada yang nggak pedas, ada juga yang nori, dan masih banyak lagi teman-teman. Gak cuma itu aja. Selain dari Bon Cabe sambal tabur ini, teman-teman, ada yang kedua, yaitu mie Bon Cabe. Ada 2 varian ramen level 30 dan juga mie goreng level 15. Di mana mie Bon Cabe ini diproses panggang sehingga lebih rendah lemak dan pastinya aman untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir, nah, yang tadi Mas Yufi udah pegang nih di sini, sudah ada snack-snack dari Bon Cabe. Ini bener banget. Ini enak banget nih, seriusan. Ini biasanya kalau misalnya aku sambil nonton Netflix atau juga mungkin sambil apa ya, santai-santai di kamar, ini biasanya aku sambil nyemil produk dari Bon Cabe. Yang ini nih. Yang pertama ada yang makaroni crispy level 10, terus juga ada yang kalau nggak pedas, bisa juga ada yang rasa nih roasted corn. Nah, roast corn, yes. Terus juga ada yang kulit pangsit. Nah, level 10 ini aku belum pernah cobain. Nanti aku bakal cobain sambil dengerin pembicara kita atau juga narasumber kita memberikan materi. Nah, ada juga yang ini nih. Nah, ini enak banget. Nih, ada yang rasa nacho cheese. Ini level 2. Nanti kita cobain testing. Dan pastinya ya, banyak banget varian Bon Cabe yang kalian bisa dapetin di supermarket, warung, terus juga di Alfamart, Indomaret, warung-warung terdekat di rumah kalian. Dan pastinya juga mungkin sekolah, mungkin udah ada juga ya produknya yang bisa kamu dapetin. Dan juga di e-commerce, di official store dari Bon Cabe. Nah, yang pastinya, Yufi mau ingetin sekali lagi gini, buat kamu yang pengen tahu hal-hal seru apa yang dibagiin sama Bon Cabe atau produk apa aja yang Bon Cabe milikin, buruan deh, kalian bisa cek di semua sosial media yang ada
dengan kata pencarian @officialboncabe. Jadi jangan sampai ketinggalan, nyalain juga notifikasinya. Jadi kalau ada pemberitahuan dari Boncabe, langsung kamu dapat duluan. Nah, keren kan? Nah, yang pastinya nggak cuma itu aja nih. Kak Yufi mau ingetin buat kamu bisa dapetin hadiah keren dari Boncabe dan juga kelas karir, yaitu ada hadiah e-money total ratusan ribu rupiah untuk 5 orang yang beruntung, e-sertifikat untuk seluruh peserta dan berkesempatan sesi review kurikulum VT secara gratis untuk 5 penanya yang beruntung selama sesi webinar. Syaratnya aktif bertanya ya teman-teman. Dan pastinya share juga keseruan webinar ini di IG Story dan nonton webinar sampai habis. Tapi wajib follow dulu ya teman-teman di sosial media dari Boncabe dan juga kelas karir. Jangan lupa follow official Boncabe dan juga kelas karir. Dan jangan lupa untuk langsung tag ke sana ya. Jangan lupa di screenshot atau juga mau di screen record, boleh banget. Yes. Oke, ya pasti ya teman-teman, hari ini kita menghadirkan narasumber yang menggeluti bidang edukasi seputar karir. Yang dimana ilmu yang akan dibagiin kepada kita akan memberikan wawasan baru terkait menyusun CV yang baik. Nah, yang pastinya udah gak sabar banget ya untuk kita langsung kenalan aja dengan narasumber kita hari ini. Langsung saja, please welcome Mas Teddy Diego selaku Career Coach kelas karir. Halo Mas Teddy Diego, Hai. apa kabar sore hari ini Mas? Halo Kak Yufi. Gimana Mas? Semangat banget dong. Kabarnya Mas? Sehat, alhamdulillah. Semangat banget. Dan senang Ya, banget pasti untuk bagi-bagi ilmu sama teman-teman pada sore hari ini. Alhamdulillah, semangat ya Mas ya untuk bisa memberikan satu materi yang sangat luar biasa di sore hari ini dan pasti bermanfaat. Gimana Mas? Di Jakarta lagi hujan deras. Di sana gimana nih kondisinya? Sekarang saya di Bogor. Tadi dapat kabar Mas Yufi bilang hujan, di sini malah belum hari ini ya, sampai sore panas sekali. Oh, malah belum. Iya. Oke, siap. Silakan Mas Teddy Diego untuk bisa sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di YouTube dan juga di Zoom. Silakan. Halo teman-teman semua, salam kenal, selamat datang buat yang baru saja bergabung ya, buat yang mungkin baru ketemu saya di sesi kali ini ya, belum pernah kenal siapa saya. Salam kenal, nama saya Teddy Diego. Profesi saya saat ini sebagai career coach dengan 12 tahun pengalaman di industri rekrutmen. Sebelumnya pernah jadi HR, terus pernah bikin event organizer untuk bursa kerja juga, dan sekarang aktivitasnya di kelas karir. Jadi pengajar buat teman-teman yang ingin mendapatkan pekerjaan, itu dibimbing sampai dapat pekerjaan. Nah itu Mas Yufi, apa aktivitas saya sekarang. Nah teman-teman, tadi saya baca-baca katanya, wah iya ya, dari berbagai kota di seluruh Indonesia ya. Semangatnya luar biasa, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang akan kita sharing pada sore hari ini. Oke, keren banget loh Mas Teddy ini loh, luar biasa ya. Oke, Mas Teddy, tapi sebelumnya Yufi mau tanya dulu nih. Boleh dijelasin sedikit ya sih mengenai apa itu kelas karir, Mas Teddy? Kelas karir itu sebenarnya dimulai dari kegiatan saya dulu sering sharing-sharing ke teman-teman pencari kerja. Jadi dengan background pengalaman saya sebagai recruiter, banyak yang nanya bagaimana sih triknya untuk bikin CV, gimana caranya menghadapi interview gitu kan. Nah makin lama makin banyak orang yang minta untuk diajarin. Akhirnya saya bikin kelas khusus, makanya disebut dengan kelas karir. Nah, kelas karir ini sesinya berbentuk live Zoom ya, live Zoom setiap hari Sabtu, lalu nanti dilanjutkan dengan sesi grup intensif bimbingan di dalam platform chat ya. Nah, itu akan saya bimbing setiap harinya untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah dipelajari dalam live Zoom-nya. Jadi setiap Sabtu ada live Zoom-nya. Kemudian dari hari Minggu, Senin, sampai seterusnya di hari-hari biasanya itu nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjain, dan itu saya monitoring satu persatu mulai dari review CV-nya, kemudian evaluasi jawaban-jawaban interview yang dilatih, supaya lancar ketika ketemu HR, kayak gitu-gitu. Jadi intinya tujuannya membantu teman-teman pencari kerja supaya membiasakan diri dan melatih dirinya untuk menampilkan diri sebaik mungkin lah dalam proses rekrutmen. Karena kalau menurut saya satu kendala yang dihadapi oleh pencari kerja kita, saya yakin di Indonesia ini sebenarnya saya kurang setuju kalau dibilang SDM rendah gitu ya. Karena banyak yang bilang, wah Indonesia ini SDM-nya rendah. Mungkin bukan rendah, tapi kemampuan untuk
untuk menunjukkan bahwa teman-teman yang masih muda-muda ini memiliki kemampuan. Nah, itu yang mungkin tidak diajarkan di sistem pendidikan kita. Jadi kita kan kebanyakan belajarnya tentang hal-hal teknis, tapi gimana cara kita present, bagaimana nampilin di CV, bagaimana nanti ngomong di interview. Nah, itu nggak ada yang ngajarin gitu. Nah, disitulah saya mengambil peran sejak 12 tahun yang lalu, udah ngajarin teman-teman, dan sekitar 100.000 member saya sudah terkumpul sampai hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terus sampai seterusnya. Gitu. Wah, yang pastinya udah gak sabar nih ya. Buat teman-teman, yang pasti juga mungkin jadi salah satu masukan buat aku juga nih, Mas Teddy Diego ya. Karena juga mungkin aku juga masih aktif mencari pekerjaan untuk balik lagi ke office ya. Mungkin jadi salah satu untuk acuan aku juga nih ya, dapat ilmu. Seperti yang tadi udah aku sampaikan ya, teman-teman, setelah ini akan ada materi yang sangat luar biasa, yaitu dari Mas Teddy Diego yang akan ngebahas soal seperti apa sih membuat CV yang menarik. Langsung saja yuk, kita dengerin bersama-sama dan juga kita simak bersama-sama pemaparan materi dari Mas Teddy Diego. Silakan Mas Teddy. Oke, silahkan admin boleh izin untuk screen sharing ya. Sebentar ya teman-teman ya, kita nunggu sampai slide-nya kelihatan. Nah, sebelum saya mulai, apakah slide-nya sudah bisa dilihat oleh teman-teman semua? Kalau di saya sudah muncul, teman-teman yang lain udah bisa ngelihat slide-nya belum? Boleh komen di kolom chat, yuk. Sudah? Aman ya? Oke. Baiklah, teman-teman bisa lihat di slide bahwa di situ ada gambar-gambar ya. Di sebelah kiri, di sisi kiri itu adalah gambar job ads atau lowongan kerja. Dan sementara di sisi kanan itu adalah gambar CV gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya maksud dari slide pertama ini? Jadi yang ingin saya sampaikan di slide pertama ini adalah bahwa semua kita di sini ketika membuat sebuah CV itu selalu diawali dengan membaca sebuah informasi lowongan kerja. Jadi rasanya kita jarang sekali atau mungkin hampir tidak pernah kita melakukan kita bikin CV ketika nggak ada lokernya ya. Jadi ketika kita lihat sebuah informasi lowongan kerja, lalu kita merasa lowongan kerja itu cocok untuk kita, barulah kita buat CV. Ya, jadi CV itu berasal dari informasi lowongan yang kita terima, kita terjemahkan dalam sebuah CV untuk kita kirimkan ke rekruter. Next, admin. Oke ya. Nah sekarang, sorry ya. Kenapa CV itu bisa gagal? Nah, teman-teman kan mungkin bertanya-tanya ya, kalau misalnya saya udah sering kirim CV, ada yang di sini mungkin 10 kali, ada yang mungkin 20 kali ya. Boleh komen di kolom chat dong, teman-teman, dalam bulan kemarin deh, sekarang kan sudah masuk bulan Mei. Selama bulan April sudah berapa CV yang dikirimkan? Boleh komen di kolom chat. Nah, pasti bertanya-tanya kalau misalnya sampai hari ini belum dapat kerja juga gitu kan. Kenapa sih saya itu CV-nya gagal? Atau bahkan ada yang sudah ngirim puluhan CV, tapi nggak ada yang dipanggil satupun, gitu ya. Kok bisa CV saya udah kirim 10, udah kirim 20, nggak ada yang dipanggil satupun. Nah, ternyata teman-teman dari saya ngajarin banyak teman-teman pencari kerja, hanya ada dua sebenarnya sebabnya kenapa CV kita itu bisa gagal. Yang pertama, itu disebabkan karena jelas-jelas ketidaksesuaian dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Ya, jadi ada kualifikasi yang ditampilkan di loker dan kita jelas-jelas nggak sesuai. Dicari perempuan yang ngelamar laki-laki misalnya gitu ya. Dicari usia maksimal 25 tahun yang ngelamar 35 tahun. Nah ya, jadi itu jelas-jelas tidak sesuai kualifikasi. Nah yang kedua sebabnya adalah karena kelihatannya nggak sesuai kualifikasi. Saya ulangi ya, ini bahasanya agak menarik. Karena kelihatannya tidak sesuai kualifikasi atau nggak terlihat sesuai dengan kualifikasi. Kenapa bisa begitu? Karena banyak sekali CV yang diterima oleh HR, informasinya itu tidak menunjukkan bahwa kita itu cocok. Contoh misalnya, ada sebuah iklan lowongan kerja, boleh di next admin. Nah, boleh di next slide berikutnya. Nah, di sini saya coba membandingkan ya, teman-teman perhatikan di layar,
saya ngambil satu lowongan kerja dari Kobe. Jadi PT Kobe Boga Utama lagi buka lowongan kerja untuk copywriter. Nah, kita akan bandingkan dengan satu CV yang melamar untuk posisi ini, ya. Tapi nama sudah saya samarkan, kontak sudah saya samarkan semua. Jadi ini informasi data-datanya dummy ya. Nah, next lagi admin, kita bisa lihat kualifikasi dari copywriter yang dibuka oleh PT Kobe Boga Utama ya. Nah, kita perhatikan CV-nya lebih detail. Kalau teman-teman bisa baca CV-nya lebih detail ya, di bagian atas CV ada nama pelamar ya, ada nama, ada kontaknya, nomor HP, email, dan akun LinkedIn-nya, kemudian ada domisilinya. Tapi kalau teman-teman perhatikan dengan seksama, coba teman-teman baca di kualifikasi lowongan kerja copywriter ini. Kualifikasi pertama yang dicari di sini kualifikasi apa? Boleh komentar di kolom chat nggak? Kualifikasi apa yang dicari dari lowongan copywriter ini? Dan itu muncul di poin pertama. Kualifikasi apa? Kebaca nggak? Kualifikasi apa yang jadi nomor satu yang dicari? Nomor satu tuh dicari di kualifikasinya apa? Copyright di apa? Usia ya. Oke, nomor satu kualifikasinya kalau teman-teman yang nggak bisa yang agak blur ya tulisannya saya sebutin aja. Kualifikasi utama yang pertama ya di deretan kualifikasi copywriter ini adalah usia. Jadi ada tulisan usia maksimal 35 tahun. Nah, yang jadi masalah dari CV-nya Mbak Princess ini ya, Mbak Princess ini di dalam CV-nya tidak ada informasi dia itu di usia berapa sekarang dan dia ini atau tanggal lahirnya itu ada di tanggal berapa. Nah, karena kekurangan informasi dari kualifikasi. Saya ulangi ya, karena informasi yang tidak tercantum di dalam CV-nya, kalau kita baca kan dari pengalaman dari pendidikannya kan ini kayaknya pengalamannya 2023 ya. Kalau teman-teman lihat di situ pengalaman terakhirnya itu 2023, berarti dan itu dia baru. Tapi kita nggak bisa berasumsi seperti itu. Kenapa? Karena orang bisa aja kuliahnya itu beberapa tahun setelah dia lulus. Jadi dia lulus SMA, kerja, habis itu kuliah, baru lulusnya baru-baru ini. Jadi kita nggak bisa asumsikan Kak Princess ini usianya berapa tanpa dia menuliskan secara jelas informasi di dalam CV-nya. Nah, ini yang saya maksud dengan kadang kita kirim CV, nggak kelihatan kita itu cocok. Karena apa? Karena ada data atau informasi di CV kita yang tidak kita cantumkan. Padahal itu dibutuhkan di iklan lowongan kerja. Seperti contohnya, di lowongan copywriter dari Kobe Boga ini, yang nomor satu kualifikasinya justru ada tulisan usia maksimal 35 tahun, sementara di CV-nya Kak Princess tidak ada sama sekali informasi usianya berapa atau tanggal lahirnya kapan. Nah, ya, ini poin pertama teman-teman ya. Jadi pelajaran yang mudah-mudahan bisa langsung nempel nih teman-teman semuanya. Oke, next. Admin boleh dibantu. Nah, ya, berikutnya lagi kita baca lagi nih ya, kualifikasi-kualifikasi yang lainnya. Di sini ada pendidikan minimal D3. Kalau tadi teman-teman lihat di slide sebelumnya, kebetulan Kak Princess ini juga pendidikannya D3. Copywriter ini dibutuhkan untuk semua jurusan. Jadi nggak masalah mau jurusan apapun. Nah, poin ketiga kualifikasinya adalah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sebagai copywriter. Kalau kita lihat ke bawah, tadi kan informasi pengalaman Kak Princess itu adalah ada pengalaman magang dan pengalaman organisasi. Belum ada pengalaman kerja. Nah, berarti dari poin ini, Kak Princess ini udah nggak cocok nih dengan kualifikasi dari lowongan copywriter yang dicari oleh Kobe. Ya, kalau poin kualifikasi usia nggak ketahuan. Kalau poin kualifikasi yang ketiga, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sebagai copywriter, sudah jelas-jelas tidak sesuai. Nah, ini teman-teman. Jadi kenapa kita bisa gagal saat kita kirim CV? 2 sebabnya. Ingat baik-baik. Yang pertama, bisa saja kita ngirim ke iklan lowongan kerja yang sudah jelas-jelas tidak sesuai. 1. Yang kedua, bisa saja kita ngerasa loker ini cocok sama kita. Kita udah baca detail, ya. Kita udah baca detail lokernya, kita ngerasa ini sesuai banget, tapi pas kita apply, informasi yang di CV kita tidak lengkap. Yang dibutuhkan oleh kualifikasi loker itu tidak kita cantumkan. Akhirnya apa? Ya, gagal-gagal juga, ya. 2 sebabnya. Yang pertama, jelas-jelas tidak sesuai kualifikasi. Yang kedua,
Karena ada informasi yang seharusnya kita cantumkan, tapi tidak kita cantumkan. Akhirnya kelihatan tidak sesuai kualifikasi. Gitu dia. Next, admin. Boleh dibantu lagi? Nah, jadi poinnya, CV yang menarik itu sebenarnya CV yang seperti apa? Kalau teman-teman selama ini punya pertanyaan yang sama, CV yang menarik itu maksudnya CV yang seperti apa? CV yang bisa nunjukin ke HRD dan user kalau kita itu adalah kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Ya, jadi CV yang menarik adalah di mana saat kita bisa nunjukin ke HRD dan user lewat CV kita itu bahwa kita itu cocok dengan kualifikasi yang ada di iklan lowongan kerjanya. Nah, karena kan HRD dan user akan berpatokan pada iklan lowongan kerja. Nah, next lagi, admin. Nah, ini dia. Halaman berikutnya ini, teman-teman, saya akan kasih tahu, dalam iklan lowongan kerja, ya, sebenarnya ada yang namanya general requirement, kemudian ada yang kedua disebut dengan specific requirement. Kenapa banyak orang yang ketika kirim lamaran itu kok seolah-olah ya kalau gitu informasinya ada yang kurang ya berarti informasinya kok bisa gitu? Karena kebanyakan teman-teman itu ketika ngelamar yang diamati atau yang dilihat adalah general requirement-nya ya. Hal-hal yang sederhana, contohnya seperti background pendidikan, umur ya, kemudian lama pengalaman, penempatan. Ini yang biasanya akan diperhatikan lebih dulu ya di awal-awal karena paling gampang. Tapi jarang teman-teman itu yang memperhatikan lowongan kerja sampai ke specific requirement. Nah, specific requirement itu apa? Specific requirement itu terdiri dari dua hal. Yang pertama hard skill, yang kedua soft skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu ya. Jadi kalau yang ini ada yang komen tulisannya nggak kebaca Kak. Oke. Jadi dengerin ya. Kalau yang nggak kebaca dengerin baik-baik, saya ulangin ya. Yang pertama adalah general requirement. General requirement itu terdiri dari apa? Terdiri dari pendidikan, satu, ya. Kedua, usia dan gender, ya. Yang ketiga, minimal pengalaman. Yang keempat, penempatan. Nah, biasanya informasi-informasi ini ada di dalam iklan lowongan kerja dan saya menyebutnya dengan general requirement. Jadi sebuah kualifikasi yang sifatnya sangat umum. Nah, yang kedua adalah specific requirement atau kualifikasi yang lebih khusus untuk lowongan tersebut. Biasanya HRD akan menuliskan dalam bentuk hard skill dan soft skill yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman, ini saya bacain aja ya, contoh dari lowongan kerja copywriter ini. Di sini specific requirement itu yang seperti apa? Contoh di sini ya. Hard skill yang dicari adalah kemampuan dalam menyusun konsep kreatif bersama tim marketing sesuai dengan marketing plan. Menuangkan konsep kreatif dalam format tulisan atau copywriting, membuat perencanaan konten, melakukan review campaign kompetitor. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari hard skill dan soft skill, teman-teman. Dari yang tertulis di main responsibilities dalam loker copywriter ini. Jadi kalau teman-teman lihat di slide, kan di bagian atas tuh qualifications, di bawah itu main responsibility. Nah, biasanya di main responsibilities atau job description kadang-kadang ditulis begitu, atau kalau dalam bahasa Indonesia tugas dan tanggung jawab, itu sebenarnya isinya adalah hard skill dan soft skill yang dibutuhkan. Kalau teman-teman baca detail itu, teman-teman akan tahu sebenarnya loker itu butuhnya orang yang seperti apa skillnya. Next, kita akan perjelas lagi ya. Nah, informasi apa saja yang harus ada di CV dengan iklan lowongan yang seperti ini. Nah, ini saya jadiin contoh aja ya teman-teman. Jadi, teman-teman akan belajar, kalau kita lihat lokernya kayak gini, harusnya info yang ada di CV ada apa aja. Next, Min. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita perhatikan dari iklan lowongan kerja yang ada, informasi-informasi yang penting untuk ada di dalam CV kita, yang pertama tentu saja kita harus mencantumkan job position-nya. Jadi kita tuh mau ngelamar apa? Jadi harus jelas tuh di dalam CV kita ada tulisannya kita ngelamar untuk posisi copywriter, itu satu. Yang kedua, karena kualifikasi awalnya di atas itu ada usia, maka sudah harus ada usia di dalam CV kita, atau kita bisa ganti juga dengan bentuk tanggal lahir. Ya, bebas milih mau pakai usia, mau pakai tanggal lahir. Berikutnya, poin berikutnya ada educational background, karena kualifikasinya di situ diminta pendidikan minimal D3 semua jurusan. Berarti harus ada info yang jelas tentang pendidikan kita. Berikutnya, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sebagai copywriter. Berarti kita harus nampilin tuh pengalaman yang relevan dengan posisi ini. Ya.
Berikutnya lagi, memiliki keahlian copywriting yang baik bahasa Inggris dan Indonesia. Berarti kita harus kasih tahu di dalam CV itu copywriting skill kita. Bisa diberikan dalam bentuk apa? Copyright, kalau kita mau nunjukin skill, kadang-kadang bisa saja kita pakai informasi dalam kolom skill. Kan teman-teman kalau bikin CV kadang suka ada kolom skill khusus ya. Skill teknis atau technical skill atau kemampuan atau keterampilan gitu ya. Terus ditulis tuh deret-deret ya skillnya apa aja. Bisa itu jadi opsi. Atau cara yang lain adalah dengan mencantumkan portofolio kalau memang skill itu bisa ditampilkan dalam bentuk portfolio. Contoh copywriting skill. Copywriting skill ini bisa dalam bentuk portofolio. Kalau misalnya kita udah punya pengalaman jadi copywriter, kita pernah bantu sebuah brand, atau mungkin kita pernah kerja jadi copywriter, terus kita ngerjain copywritingnya sebuah postingan ya di media sosial, bisa aja tuh postingannya kita screen capture, terus kita jadiin portofolio untuk nunjukin ke HRD dan user bahwa kita punya skill copywriting. Contoh, ini sebagai penerapannya ya. Nah, kemudian karena tadi diminta kemampuan copywriting dalam bahasa Inggris, maka di dalam CV juga harus ada informasi yang jelas bahwa kita bisa bahasa Inggris. Ya, caranya gimana nunjukin kita bisa bahasa Inggris di dalam CV? Ada dua. Yang pertama, ada tiga. Pertama, teman-teman bisa mencantumkan skill bahasa di dalam kolom skill CV-nya. Ya, tulis aja yang jelas kemampuan bahasa Inggris aktif misalnya kayak gitu. Atau mau pakai yang kedua, CV-nya berbahasa Inggris. Jadi penggunaan CV berbahasa Inggris sebenarnya adalah salah satu cara untuk memberitahu HRD dan user bahwa teman-teman punya kemampuan bahasa Inggris. Dua. Yang ketiga, mencantumkan sertifikat. Entah itu sertifikat TOEFL atau sertifikat pelatihan bahasa Inggris ya, untuk ngasih tahu HR dan user bahwa teman-teman menguasai skill tersebut. Nah, berikutnya lagi, di sini ada diminta memiliki passion terhadap kategori F&B ya. Kemudian up to date terhadap sosial media dan market trend. Up to date terhadap sosial media dan market trend. Berarti harus ada tuh informasi di CV-nya, bisa di dalam kolom skill-nya juga. Misalnya dituliskan kemampuan dalam penggunaan sosial media seperti misalnya Instagram gitu ya dan lain sebagainya. Oke, terus dibutuhkan juga creative skill dan analytical skill. Kalau teman-teman coba baca dari main responsibility atau job desk atau tugas tanggung jawab yang dibutuhkan untuk posisi ini, teman-teman bisa rangkum tuh ya bahwa itu sebenarnya membutuhkan kreatif dan analytical skill. Dan ini harus kelihatan di CV. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin CV yang baik, kita harus benar-benar baca baik-baik lowongan kerjanya, lalu kita bikin CV kita sesuai dengan lowongan itu, tapi harus kita pastiin bahwa informasi yang kita sampaikan ini benar-benar sesuai dengan yang kita punya. Jadi jangan ngarang juga gitu ya. Karena banyak orang yang berusaha untuk biar lolos saya bikin supaya sesuai sama loker, padahal kita nggak bisa. Contoh paling gampang, di lokernya butuh orang bisa bahasa Inggris. Kita nggak bisa bahasa Inggris, tapi biar lolos kita bikin CV kita pakai bahasa Inggris. Akhirnya apa? Akhirnya HRD dan user berasumsi bahwa yang kirim CV ini bisa bahasa Inggris. Pas dites bahasa Inggrisnya dalam interview malah zonk. Nah ya, jadi teman-teman, percuma kita mengakali atau percuma kita memalsukan atau memberi informasi yang berlebihan di dalam CV kita yang tidak sesuai diri kita hanya demi untuk lolos ke tahap panggilan. Karena kalau misalnya kita ternyata tidak menguasai skill yang dibutuhkan di dalam iklan lowongan kerja tersebut, jadinya sia-sia doang. Teman-teman cuma capek doang, buang waktu. Kalau misalnya interviewnya kebetulan offline dan harus berangkat ke kantornya, ya buang energi, buang uang juga, ya, hanya untuk bisa dipanggil. Jadi pastiin kalau misalnya kita memang pengen CV kita dipanggil, ya di-adjust. CV-nya harus disesuaikan dengan lowongan kerjanya, dan pastikan informasi tersebut valid. Ya, informasi tersebut tidak kita ada-adain, kita tidak ngadi-ngadi di situ ya, kita jujur karena memang kita menguasai apa yang tercantum di loker tersebut. Gitu. Next, admin. Nah, sekarang kita akan belajar kerangka dari informasi di CV ya. Jadi sebenarnya informasi di CV itu apa saja sih yang standar ya? Informasi standar dalam CV yang penting. Pertama itu foto ya. Pertama itu foto, teman-teman. Yang kedua adalah ada nama dan posisi yang dilamar. Ini kalian bisa screen capture aja kalau misalnya di tempat kalian nggak kebaca jelas ya. Mungkin bisa di landscape, terus kalian screen capture supaya nanti tampilan slide-nya full ya. Terus di screen capture,
Ada foto, nama posisi yang dilamar, ada informasi kontak dan kota domisili, ada biodata singkat untuk mengcover kebutuhan loker yang membutuhkan info usia atau status pernikahan kayak gitu-gitu gitu ya. Terus ada ringkasan profil atau biasa juga disebut summary atau kadang ditulis dengan tentang saya. Ada juga detail pengalaman, apapun pengalaman yang kalian punya harus dijabarkan secara detail ya, baik itu pengalaman organisasi, kepanitiaan ya. Kalau yang belum punya pengalaman kerja, kalian bisa cantumkan itu. Atau pengalaman magang ya, buat teman-teman yang belum pernah kerja, itu juga bisa dicantumkan. Coach, saya belum pernah kerja, tapi pernah bisnis, boleh nggak? Boleh ya. Pengalaman bisnis boleh dicantumkan dalam CV kalau misalnya kita memang belum punya pengalaman kerja. Dan pengalaman bisnis itu nanti bisa masuk ke kategori pengalaman kerja lepas. Nah, untuk detailnya nanti akan saya bantu bahas di kelas karir kalau teman-teman ikut ya. Itu agak panjang pembahasannya, bagaimana menulis pengalaman berbisnis ke dalam CV supaya kelihatan lebih pantas, lebih proper gitu. Nah, itu ada caranya. Oke, tapi kita nggak ke situ dulu. Kita next. Bagian berikutnya setelah detail pengalaman adalah, nah ini teman-teman ya, ada informasi skill yang kita kuasai. Minimal cantumkan 3 kategori skill. Hard skill, soft skill, dan secara khusus skill bahasa. Jadi kita kuasai bahasa asing apa aja. Misalnya kita kuasai selain bahasa Inggris ada bahasa yang lain, ya cantumin aja. Ya. Tapi kalau kita cuma bisa Indonesia Inggris, ya nggak apa-apa. Yang penting HRD dan user tahu bahwa penguasaan bahasa kita, bahasa asing kita ini. 3 kategori skill yang basic ya. Hard skill, soft skill, bahasa. Dan pastikan saat kita mencantumkan skill dalam CV kita, itu harus benar-benar relevan. Jadi kalau nyantuminnya copywriting, ya hal-hal yang berhubungan dengan copywriting, sosial media, ya kan, Microsoft Word, terus juga dan lain sebagainya lah yang ada hubungannya dengan copywriting. Tapi kalau misalnya kita ngelamarnya untuk misalnya desain grafis, maka kita cantumin contohnya hard skill-nya seperti Photoshop, Canva, ya kan. Kalau kita bisa dikit-dikit video editing ya bisa tambahin juga CapCut mungkin dan lain sebagainya. Ya, jadi informasi-informasi yang relevan itu dicantumkannya di hard skill dan soft skill. Ya, kemudian ada detail pendidikan dan juga prestasi kalau ada. Ya, itu harus dicantumkan dengan detail ya. Kamu sekolah atau kuliahnya di mana, jenjang pendidikannya apa, jurusannya apa, tahun masuk lulusnya kapan, nilai rata-rata berapa kalau yang SMA SMK, kalau yang D3 S1 S2 IPK-nya berapa ya. Kalau punya prestasi ya cantumin ya. Terakhir itu pelatihan-pelatihan relevan yang diikuti. Nah, ini ingat kata-kata relevan ini ya. Jadi kita percuma kalau nyantumin pelatihan banyak-banyak tapi nggak nyambung. Contoh misalnya teman-teman mau ngelamar jadi admin gitu ya, mau ngelamar jadi staf admin gudang ya kan. Terus nyantumin pelatihan masak ya, nggak ada gunanya gitu ya. Atau nyantumin sertifikat barista, yang ngapain orang mau ngelamar jadi admin gudang yang dilampirin sertifikat barista, yang nggak ada gunanya. Kalau lagi ngelamar barista, ngelampirin sertifikat barista, so ya. Nah, itu harus diperhatikan dari CV-nya. Itu yang disebut dengan relevansi di dalam CV. Oke? Nah, itu dia materi utama dari CV. Nah, next-nya ini kita akan belajar hal-hal yang perlu diketahui ya, selain dari CV itu sendiri, teman-teman. Berikutnya kita akan ngomongin seputar ATS. Nah, boleh admin di slide-nya di next lagi. Nah, ini juga jadi pembicaraan yang hangat di kalangan pencari kerja ya. Di sini ada yang udah belajar tentang ATS atau ada yang baru dengar hari ini atau yang tipis-tipis Kak gitu ya, baru tahu gitu ya. Sempat denger sih tapi belum ngerti. Ada yang gimana nih teman? Oh, oke. Ada yang belum. Oke. Ada yang belum, ada yang oh saya udah ATS. Oh, ada yang baru dengar. Oke, baik ya. Nah, jadi kita belajar tentang ATS ya. ATS ini apa sebenarnya? Ini pembahasan yang bisa dibilang cukup rame ya di kalangan pencari kerja dan membingungkan karena informasinya itu sangat banyak dan jujur aja banyak informasi itu yang tidak disertai contoh realnya. Setuju nggak? Teman-teman yang sudah nonton atau teman-teman yang sudah ngerti ATS, yang merasa ngerti ATS, di kontennya pernah dikasih lihat nggak ATS itu kayak apa? Ayo, setuju nggak? Pernah dikasih lihat nggak ATS itu kayak apa? Bentuknya gimana sih gitu? Emang tampilannya gimana? Bukan CV-nya loh ya. Sistemnya tuh gimana sih? Nggak ada ya. Jadi cuma dikasih tahu, oh CV-nya harus begini, CV-nya harus begini. Tapi nggak dikasih tahu sebenarnya kayak apa bentuknya. Belum pernah kan? Nah, oke. Jadi ini saya akan mencoba melengkapi pengetahuan teman-teman ya. Jadi apa yang teman-teman udah tahu, kita coba lengkapi.
ATS itu sebenarnya adalah sebuah sistem terintegrasi, ya. Ini kata kuncinya adalah terintegrasi untuk bantuin HR dan user, ya, ngumpulin data CV. Jadi data-data CV yang lamar tuh dikumpulin, ya. Terus nanti diseleksi untuk dipanggil sampai bisa tahu nanti tahap penempatannya itu bakal ditaruh di mana. Nah, itu sebenarnya ATS. Jadi judulnya kan ATS itu kependekan dari Applicant Tracking System, ya. Applicant Tracking System. Sistem untuk melakukan tracking data pelamar. Jadi HRD itu bisa tahu nih, oh si A sudah kirim CV, kita sudah seleksi nih dia, kemarin sudah dipanggil, hasilnya begini, ada catatannya tuh bisa, ya. Nah, oh si B sudah sampai tahap interview tapi gagal, kenapa? Karena dia kekurangannya di sini. Itu ATS sebetulnya. Nah, yang banyak diketahui oleh teman-teman pencari kerja, ATS itu hanya sistem untuk review CV, ya. Hanya sistem untuk screening CV. Padahal bukan hanya itu. Jadi filter dan screening itu hanya sebagian dari fitur ATS. Ya. Nah, memang fitur itu, yang kecil itu, sebagian fitur itu bisa dipakai untuk meranking CV. Jadi memprioritaskan CV mana yang kita bisa panggil. Bisa ngebantu HRD sampai di situ memang. Tapi itu bukan keseluruhan fungsinya. Oke, itu dulu. Oke, next admin. Nah, kemudian cara kerjanya sebenarnya kayak gimana? Cara kerjanya kayak gini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ngirim CV ke perusahaan yang menggunakan sistem ATS, sebetulnya ATS itu hanya menambah satu filter, satu saringan, ya, selain dari HRD dan user. Kalau zaman dulu, saat belum ada sistem ATS atau ATS belum sepopuler hari ini, yang melakukan proses filter CV itu hanya HRD dan user. Saya tuh dulu. Jadi saya waktu jadi HR, ya, kerjaan saya adalah baca CV sehari 500-an. Bayangin teman-teman ya. Jadi selama pengalaman kerja saya, sehari itu dulu saya bisa baca 500 CV setiap hari. Itu filternya pertama di saya. Jadi saya yang bacain satu-satu ya, surat lamarannya, CV-nya ya kan, sesuai kualifikasi atau enggak, tiap hari 500 CV. Dulu. Tapi ketika sistem ATS sudah populer, perusahaan-perusahaan yang punya budget lebih, saya garis bawah itu ya, perusahaan-perusahaan yang punya budget lebih, biasanya perusahaan besar, atau besar banget, atau yang ngelamar itu banyak banget, karena posisinya itu banyak banget ya, karena karyawannya sangat banyak, pelamarnya sangat banyak, maka dia butuh sistem untuk mempermudah kerjaannya. Maka mereka pakai satu filter lagi namanya ATS. Nah, ya. Jadi ATS ini mempermudah HRD untuk memfilter yang tadinya mungkin dari 1000 CV sehari, sebelum dipegang HRD udah disaring dulu sama ATS-nya. Jadi tinggal tersisa misalnya 200 ya. Jadi HRD-nya tinggal baca 200 aja, nggak perlu baca 800 yang nggak lolos gitu kan. Nah, seperti apa sih ya contohnya? Admin boleh di next. Jadi step pertama ya, ketika CV masuk, nah ini teman-teman ya, ketika CV masuk, CV yang masuk itu akan namanya di parsing. Parsing itu apa? Parsing itu sama seperti kayak teman-teman mengkolek data-data. Jadi data yang ada di dalam CV itu dikolek oleh sistem. Kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau nanti coba di landscape lalu digedein gambarnya, itu teman-teman bisa lihat data-data yang ada di dalam CV di sebelah kiri itu ketarik sama sistemnya. Contoh email yang saya tulis di CV saya pindah ke sistem di sebelah kanan, ya kan? Nama depan saya pindah ke sistem yang ada di sebelah kanan. Nama belakang saya pindah ke sistem yang sebelah kanan. Lihat nggak? Kelihatan nggak? Ya. Jadi informasi yang ada di CV sebelah kiri pindah ke sistem yang ada di sebelah kanan. Benar? Kelihatan nggak? Ada di situ ada email, nama belakang, nomor HP, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Semua informasi kalian, pendidikan, ya, usia, semua skill yang kalian cantumkan, itu ketarik semua datanya. Nah, kemudian sistem langkah berikutnya adalah HRD tinggal melakukan next admin. Nah, boleh di next. Kemudian langkah selanjutnya, setelah data diparsing, data dikolek, HRD hanya cukup mengetikkan kata kunci, ya, kata kunci yang lebih spesifik untuk menyaring data-data itu. Contoh, ya, contoh kalau kalian lihat di layar, itu di sisi kiri ada kotak merah, saya ketik tulisan Excel.
Artinya apa? Artinya saya mencari CV-CV yang di dalam CV-nya itu ada kata Excel-nya. Saya ulangi ya. Jadi di kotak kiri, teman-teman perhatikan ya, itu ada ketikan tulisannya Excel tuh ya. Ada tanda centangnya, terus di bawahnya ada tulisan kecil, memang nggak, mungkin kalian ada yang nggak kebaca gitu ya. Itu tulisannya Excel. Nah, kemudian akan tersaring ya di sebelah kanan, ya, tersaring di sebelah kanan, itu kalian perhatikan yang kotak merah sebelah kanan, itu semua yang ada tulisan Excel-nya tuh di situ. Excel, 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 Excel tuh. Nah, jadi sistemnya akan memilihkan dari ratusan CV, ternyata ada 14 doang. Ya, kalau kalian lihat angka 14 itu di atas pojok kanan atas dari table ya. Tabelnya itu di pojok kanan atas ada angka 14. Itu berarti jumlah CV yang di dalam CV-nya ada kata Excel-nya hanya 14 dari 200-an CV kalau nggak salah. Jadi ini saya coba demonstrasiin dari sekitar 200 CV. 200 CV yang ada kata Excel-nya cuma 14. Bayangin. Nah, contoh CV-nya kayak gimana, Kak? Next, Min. Boleh di next lagi. Nah, ini contoh dari tangkapan layar di sistem ATS, CV yang di dalam CV-nya itu ada kata Excel-nya. Kalau kalian bisa lihat, itu ada kotak merah, ya. Di dalam kotak merah itu tulisannya Microsoft Excel. Ya. Nah, ini adalah CV dari salah satu pelamar, namanya Juwita Kondiana. Nah, apa yang menarik di sini teman-teman? Pertama, CV Kak Juwita ini pertama dia pakai foto. CV-nya berwarna dan skill Excel-nya itu pakai grafik. Ya. Jadi sistem ATS tetap bisa membaca dengan baik data yang ada di CV Kak Juwita. Walaupun CV dia tidak polos. Nah, ya. Karena apa? Karena tercantum dengan jelas, tertulis dengan jelas di dalam CV-nya itu kata Excel. Jadi bagi sistem ATS yang sebenarnya teman-teman ya, tidak terlalu penting bentuk template CV kamu seperti apa. Bagi sistem ATS yang terpenting adalah apa informasi yang kamu tulis di dalam CV. Ya. Kalau informasi yang kamu tulis di dalam CV itu ada sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, dan ketika HRD mengetikkan kata kunci yang dia cari, ya dia nyari admin yang bisa Excel misalnya, maka dia ketik saja Excel di dalam ATS-nya. Maka selama CV kamu ada kata Excel-nya, CV kamu datanya akan terkolek. Dan jangan khawatir bentuk template-nya kayak apapun. Jadi nggak mesti polos. Nah, ini yang mungkin banyak teman-teman yang sering dengar soal ATS baru dengar hari ini. Siapa yang baru dengar hari ini ternyata CV yang lolos ATS nggak mesti polos. Nah, jangan-jangan baru dari saya doang. Karena kebanyakan dari yang dipelajari, ngajarinnya CV-nya harus polos. Ya kan? Nah, sebenarnya ATS nggak peduli dengan template CV kalian. Ya, template CV kalian mau polos, mau berwarna, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting kata di dalam CV-nya ada. Gitu ya. Jadi nangkep ya. Jadi ATS itu mencari kata kunci, bukan melihat template. Teman-teman sampai di sini ya. Jadi pemahaman ATS-nya dilengkapi dulu, diperbaiki, kalau yang baru tahu, oh, jadi gini ya ATS sistem tuh. Iya, yang penting adalah di CV kamu tuh datanya lengkap. Kata-kata di CV kamu itu tertulis dengan jelas. Itu aja. Mau kamu pakai template yang polos, mau kamu pakai yang warna-warni, itu terserah kamu. Nggak ada masalah sama sekali. Oke? Nah, ya. Jadi, next. Nah, teman-teman, ini buat teman-teman yang mau bikin CV, akhirnya kan mungkin bertanya juga. Jadi kalau saya mau bikin CV itu enaknya pakai apa? Ada nggak aplikasi atau website yang bisa ngebantu bikin CV dengan cepat? Saya nggak pengen ngasih teman-teman satu aplikasi atau satu sistem yang pasti gitu ya, karena saya yakin tiap orang akan punya preferensi masing-masing. Tapi yang teman-teman harus perhatikan adalah apapun alat yang kalian pakai, ya, apapun alat yang kalian gunakan untuk bikin CV, mau itu website, mau itu apps ya, mau itu software, apapun itu, gunakanlah yang memiliki kemampuan kostumisasi, jadi bisa di custom, supaya CV-nya bisa menampilkan informasi yang sesuai kebutuhan, ya.
Karena ada atau seringkali saya menemukan CV-CV maker yang setelah jadi itu nggak bisa di custom lagi, ya kan? Setelah jadi nggak bisa diedit lagi. Dan pas kita bandingkan dengan Locker, kalau teman-teman ngikutin saya dari awal, ternyata ada info-info yang kurang. Pasti ngerasain deh. Kayak contohnya tadi, di Locker yang kita contohin ada tanggal lahir, tapi kebanyakan CV maker itu nggak nyantumin tanggal lahir, ya kan? Ada misalnya kebutuhan perusahaan itu butuh lihat orangnya, butuh foto. Tapi CV maker ada yang toolsnya itu pas bikin CV nggak ada fotonya, pokoknya polos aja gitu. Ya, sementara perusahaannya butuh foto untuk memvalidasi datanya gitu. Nah, jadi kalau kalian mau bikin CV, pastiin tools yang kalian pakai bisa di custom, bisa diedit-edit lagi. Nah, pilihlah aplikasi atau software apapun itu yang penting bisa kalian edit lagi kalau udah selesai. Ya. Jadi kalian bisa nyesuaiin dengan lockernya. Oh, butuh info ini tambahin. Oh, butuh butuh poin ini nih tambahin. Gitu. Oke. Nah, itu ya. Nah, next. Masih ada nggak nih ya? Oh, masih. Nah, so kita akan ngomong do and don'ts-nya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan supaya CV kita itu menarik gitu ya? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan? Yang pertama, teman-teman ya, bacalah info locker dengan teliti. Karena inti dari CV adalah menyesuaikan atau menunjukkan diri kita sesuai dengan locker itu. Ya, baca info locker dengan teliti. Karena CV yang kita buat harus nunjukin bahwa kita cocok dengan locker itu. Jadi jangan cuma baca general requirement-nya doang, ya, don'ts-nya jangan cuma baca generalnya doang. Oh, S1 nih, kirim CV langsung gitu ya. Oh, fresh grade nih, kirim CV langsung gitu kan ya. Ah, ini penempatannya Jakarta nih, wah gua banget ya, langsung kirim CV. Yang lain nggak dibaca, ya. Cuma baca yang 1-2 poin yang menurut kita cocok, terus langsung kirim CV. Ujung-ujungnya apa? Ngirim 10, nggak ada yang dipanggil balik ya. Nah itu ya, baca lokernya dengan teliti, bikinlah CV yang nunjukin kita cocok dengan loker itu. Oke? Nah yang kedua, informasi harus lengkap. Kalau kita mau CV kita aman, ya, dikirimkan ke perusahaan mana aja aman gitu ya, maksudnya datanya nggak kekurangan, maka ya lengkapi dari awal. Jadi bikin CV-nya nggak usah nanggung-nanggung, datanya lengkapin aja. Jadi ketika ketemu perusahaan yang memang butuh maksimal usia, karena lokernya ada maksimal usia, karena kalian udah cantumin tanggal lahir, aman. Ya kan? Butuh locker yang misalnya secara pengalamannya itu detail gitu ya, dia pengen tahu skill kalian apa aja, kalian udah cantumin jadinya aman ya. Jadi lebih baik data-data atau informasi di dalam CV kalian lengkap daripada kalian minimalisir ya, kalian bikin, kadang tuh ada CV yang datanya minimalis tuh, pengalamannya cuma ditulis nama perusahaan, jabatan, periode, job desk-nya cuma satu, padahal ada job desk-nya 5 gitu, dia punya job desk utama 3-5 job desk, tapi yang dicantumin cuma satu. Akhirnya apa? Akhirnya kan sayang teman-teman. Kalau kita bisa pamer ke HRD dan user 5 job desk atau pekerjaan kita di pengalaman sebelumnya, entah itu pengalaman organisasi atau magang, jadi nggak kelihatan gara-gara kita minimalisir. Kan sayang. Ya, lengkapi aja. Jangan dikurang-kurangin. Yang ketiga, bikinlah CV yang sesuai dengan job position yang ditarget. Ya, jadi jangan sampai satu CV dipakai untuk semua loker. Karena belum tentu semua loker membutuhkan kualifikasi yang sama. Contoh ya, teman-teman pengen ngelamar customer service. Customer service ini kan udah kebayang lah ya. Customer service misalnya di bank, ya. Pengen ngelamar customer service di bank, ya. Itu akan beda CV-nya dengan ngelamar admin gudang di Kobe. Ya. Customer service di bank, CV-nya akan beda dengan ngelamar admin gudang di Kobe. Contoh misalnya, ya, kita waktu di kuliah nih aktif dalam organisasi, ya, anak-anak aktivis lah ya, anak aktivis, ikut BEM ya kan, sering jadi panitia acara. Oh, kita pengalamannya banyak waktu kuliah, banyak aktivitas. Pada saat ngelamar CS, yang ditonjolin dalam CV kita apa? Kalau kita ngelamar CS, ya kita tunjukinlah kemampuan kita dalam melayani orang, dalam berkomunikasi dengan orang, itu yang kita munculin. Jadi dari pengalaman organisasi kita, job desk yang ada hubungannya dengan komunikasi munculin. Ya kan? Job desk yang ada hubungannya dengan bersosial sama orang munculin. Tapi ketika kita ngelamar admin warehouse, ya kan? Di CV kita itu nggak bisa kita pakai
kita ganti job desk yang ada hubungannya dengan kegiatan administrasi kayak ngumpulin data, input data, mengorganisasi event, bikin jadwal harian, jadwal kerja. Itu yang dimunculin. Ya kan? Saya yakin dari teman-teman punya pengalaman, sebenarnya kerjaan teman-teman tuh banyak. Ada aktivitas yang dilakukan. Cuman selama ini tidak dipilih-pilih sesuai dengan pekerjaannya. Semua ditumplekin gitu. Jadi CV-nya nggak kelihatan ada targetnya. Ya random aja gitu. Satu CV dipakai untuk semua pekerjaan. Padahal yang terbaik adalah CV itu nunjukin kecocokan atau kesesuaian diri kita dengan pekerjaan itu. Itu dia. So, teman-teman semua, admin boleh digeser ke slide terakhir kita. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak materi yang singkat ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang ingin gabung di kelas karir ya. Kelas karir itu adalah kelas bimbingan pencari kerja yang dipandu insentif sampai dapat kerja bersama saya langsung ya. Kalau mau daftar, teman-teman bisa cek Instagram saya di teddy.diego, teddy.diego. Jadi kalau mau gabung silakan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mas Yufi untuk tanya jawab. Wah, luar biasa sekali, tepuk tangan dong untuk Mas Teddy Diego. Luar biasa banget loh Mas Teddy ini ya. Benar-benar materi yang sangat luar biasa dan juga sangat insightful sekali informasi yang diberikan oleh Mas Teddy Diego. Wah, jadi banyak pelajaran ya teman-teman ya. Mungkin yang selama ini masih tercenangkan dalam pikiran, kok selama ini kok saya udah ngelamar gitu kan, udah kirim CV banyak banget, tapi kok belum dipanggil juga. Jadi overthinking, terus juga jadinya mungkin jadi patah semangat. Nah, ternyata ada satu materi yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Teddy Diego, ternyata benar-benar insightful banget ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi Yufi bilang, kalau tadi aku juga buka untuk sesi pertanyaan dari teman-teman yang lagi nonton nih via YouTube dan juga lewat Zoom di sore hari ini, dan ternyata di sini sudah ada pertanyaan yang sudah dipilih nih Mas Teddy Diego. Jadi siap-siap ya untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bon Cabe Lovers. Yang pertama, ini ada dari Dina Andiani. Dina Andiani Hidayat dari Tangerang. Halo Dina dari Tangerang. Kak Teddy, saya izin bertanya. Yang pertama, apa aja sih yang harus dilakukan dan disiapkan bagi pemula yang ingin melamar kerja? Mungkin yang pertama tadi kan CV ya, mungkin dari sisi lain gitu ya, Mas Teddy ya. Dan yang kedua, apa aja sih do and don't bagi pemula yang ingin melamar kerja? Tadi kan juga udah jelasin ya. Mungkin dari sisi lain dari CV tadi nih Mas Teddy. Monggo, silakan. Oke, kita ngomongnya secara umum ya. Kita ngomongnya secara umum ya. Kalau tadi kan kita fokus ke CV. Kalau sekarang apa yang harus disiapin nih kalau misalnya teman-teman baru mau mulai ya, mau mulai untuk nyari kerja selain CV lah ya. CV udah pasti, kita harus siapin CV yang memang benar-benar nunjukin kecocokan. Tapi selain itu apa? Ini banyak satu hal yang sering terlewat. Jadi sebetulnya saya selalu ngajarin ini di kelas saya, di kelas karir ya teman-teman. Sebenarnya hal pertama yang dilakukan itu bukan bikin CV. Jadi kebanyakan teman-teman pencari kerja memang kesalahan yang sering dilakukan adalah common line. Teman-teman pas lulus itu bikin CV dulu. Itu hal pertama yang sangat umum dilakukan oleh banyak pencari kerja. Bikin CV dulu, habis itu ngelamar kemana-mana, ya, yang dilamar juga random, habis itu nggak dipanggil, pusing sendiri. Ini common lah ya, hal yang udah biasa terjadi di dunia kerja. Ngaku aja, saya udah tahu. Nah, sebenarnya step pertama itu jangan bikin CV dulu. Ya, step pertama jangan bikin CV dulu. Step pertama adalah teman-teman kenali dulu pekerjaan apa yang cocok buat teman-teman. Itu hal pertama. Kenali dulu kerjaan apa yang kira-kira akan cocok buat saya. Ini pertanyaan besar loh teman-teman ya. Mungkin kalian akan mikir, oh gue jadi admin aja deh. Tapi beneran emang kita bisa jadi admin? Apakah admin adalah diri kita? Apakah skill yang kita bangun selama ini, pengalaman yang kita punya selama ini cocok untuk jadi admin? Coba tanyain deh ke diri sendiri. Oh, saya mau jadi konten kreator. Oke, pertanyaannya adalah apakah selama ini skill yang kamu sudah bangun, kamu punya, pengalaman-pengalaman kamu sebelumnya, pelajaran-pelajaran hidup kamu, itu mengarahkan kamu jadi konten kreator? Coba tanya deh. Nah, itu pastiin dulu hal pertama, teman-teman. Yang akan bikin kamu lebih mudah dapat kerja adalah ketika kamu melamar ke pekerjaan yang kamu udah tahu kerjaan itu memang cocok buat kamu. Ya, contoh kayak saya nih, ya. Saya itu sudah pasti nggak akan cocok di pekerjaan-pekerjaan administrasi. Kenapa? Karena dari awal saya waktu lulus,
saya udah tahu skill saya itu yang paling utama tuh komunikasi. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada hubungannya sama sama administrasi, sistem, bubar semua teman-teman ya. Jadi kayak matematika saya hancur gitu ya. Mohon maaf ya, ini bukan membanggakan diri dengan kegagalan, tapi ini pelajaran bagi saya pribadi. Dan ketika saya lulus, saya udah tahu, saya nggak akan bisa kerja di posisi yang ada hubungannya dengan administratif, apalagi angka-angka. Jadi saya carilah pekerjaan waktu itu yang menurut saya paling paling cocok dengan kemampuan saya, yaitu di komunikasi. Jadi saya sebenarnya pertama kerja itu jadi recruiter, itu kecelakaan. Jadi pertama saya ngelamar itu jadi sales, teman-teman ya. Saya ngelamar pertama itu jadi sales. Kenapa? Karena waktu di kampus saya udah bisnis. Di kampus saya udah jualan, ya. Saya jualan makanan ringan, saya jualan thrifting. Thrifting itu baru populer sekarang, saya udah lakuin dari dulu. Jualan jaket, gitu ya. Terus kita nyewain, bikin jasa, nyewain booth-booth untuk event, kayak gitu-gitu. Saya dari kampus sudah ngelakuin itu. Udah terbiasa dengan dagang. Jadi pada saat saya lulus, bagi saya yang paling masuk akal adalah ketika saya ngelamar jadi sales. Tapi kenapa saya bisa nyasar ke recruiter? Ya, saya nyasar ke recruiter karena pas saya ngelamar jadi sales, ditawarin sama bos saya yang interview waktu itu. Jadi yang interview itu bos saya. Akhirnya jadi bos saya. Dia interview, pas dia interview saya, dia ngobrol-ngobrol, akhirnya dia bilang begini, sebenarnya kita juga punya nih posisi recruiter nanti di bawah saya. Dia bilang gitu. Jadi bukan cuma posisi sales, dia juga punya posisi recruiter. Dan recruiter ini, menurut pandangan dia, adalah sales untuk perusahaan juga sebenarnya. Tapi yang dicari adalah pelamar ya. Yang dicari adalah kandidat terbaik. Kalau sales mencari customer untuk membeli produk, kalau recruiter mencari pelamar untuk menjadi kandidat terbaik di perusahaan. Nah, itu tuh dia analogiin seperti itu. Akhirnya saya tertarik, saya bilang, oke, kalau gitu saya jadi rekrutmen aja Pak. Akhirnya saya di bawah dia. Nah, itu cerita saya jadi rekruter, teman-teman. Karena saya tahu skill saya di mana. Nah, pertanyaan besar sekarang buat teman-teman semua. Kalian udah ukur diri kalian belum? Kalian itu sebenarnya selama kalian sekolah, kuliah, pengalaman-pengalaman yang kalian pernah ambil, itu ngarahin kalian kemana? Ke pekerjaan yang seperti apa? Administratif kah? Ya, komunikatif kah? Sistem kah? Analisa kah? Kemana? Nah, pilihlah pekerjaan yang cocok dengan itu. Karena itu akan mempermudah kalian untuk bikin CV-nya, untuk interviewnya, untuk menonjolkan diri kalian dalam interview ketika ditanya HR. Nah, gitu ya. Itu hal menurut saya yang penting. Jadi kalau apa yang harus dilakukan? Kenali dirimu, pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan dirimu, barulah bikin CV dan melamar untuk ke pekerjaan itu. Nah, kalau don'ts-nya apa sekarang? Apa yang saya harus hindari ketika saya jadi pelamar, khususnya yang baru-baru memulai ya, mau cari kerja? Menurut saya yang harus dihindari adalah terlalu banyak belajar terkait dengan strategi nyari kerja. Serius teman-teman, karena mohon maaf nih ya, makin kesini kita itu semakin mudah mendapatkan informasi. Yes, saya paham. Teman-teman belajar dari berbagai sumber. Tapi di satu sisi itu juga jadi masalah. Kenapa? Karena banyak teman-teman di sini yang belajar dari sini, akhirnya bingung sendiri. Kata ini bikin CV harus begini, gitu kan? Tapi saya coba gagal. Kata sih itu bikin CV harus begini. Saya coba gagal. Begitu seterusnya, belajar dari sini, belajar dari sana. Yang ada ujung-ujungnya bingung sendiri. Mau di-combine, berantakan gitu ya. Mau nggak di-combine, coba yang ini nggak berhasil, yang itu nggak berhasil. Padahal teman-teman, siapapun yang kalian ikuti, dari manapun kalian belajar, yang terpenting itu adalah kalian, satu, konsisten mencoba, pantang menyerah. Ya. Dan kalian tahu esensinya nyari kerja. Esensinya nyari kerja itu tadi, kita nunjukin ke perusahaan bahwa kita cocok untuk pekerjaan itu. Ya. Kita nunjukin, saya ulangin ya. Ketika teman-teman lulus dari kuliah atau dari sekolah lalu kemudian berniat untuk mencari pekerjaan, itu berarti teman-teman mau masuk ke dalam dunia yang berbeda, ya, yaitu dunianya profesional. Sebagai seorang profesional, teman-teman udah harus melabel diri tuh. Melabel diri sebagai seorang profesional. Namanya profesional, kita harus bisa nunjukin kontribusi. Kita harus bisa meyakinkan perusahaan bahwa kita orang yang akan bisa memberikan mereka dampak positif. Kalau teman-teman datang ke interview, kirim CV dengan perasaan, ya saya kan masih fresh grade. Ya apalah saya nggak punya pengalaman. Ya saya modalnya cuma pengalaman magang.
Gimana mau bersaing? Ketika teman-teman melamar kerja dengan mentalitas seperti barusan, itulah yang salah satu menjadi penghambat, ya. Itulah yang bisa menjadi penghambat teman-teman semua. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah orang yang siap, ya. Yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah orang yang siap. Kalau saya sekarang belum ngerti, saya siap belajar. Kalau saya sekarang belum punya pengalaman, saya siap mencoba, ya. Kalau sekarang saya punya ekspektasi gaji 10 juta tapi dikasihnya UMR, nggak apa-apa, saya siap memulai dari UMR, ya. Siap. Itu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi ketika interview banyak pencari kerja yang kebalikannya, datang ke interview merasanya tidak siap, berlindung di balik tameng fresh graduate. Ya kan saya masih fresh grade. Ya kan saya belum ngerti. Ya saya kan belum punya pengalaman di situ. Nah itu. Ya. Jadi jangan memposisikan diri sebagai orang yang tidak siap. Kalian ketika lulus dan memutuskan untuk bekerja, kalian harus sudah siap, mau nggak mau. Oke, itu dia. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Dina Andiani ya. Oke, terima kasih Mas Teddy Diego. Jawaban yang sangat luar biasa sekali pertanyaannya dari Dina Andiani. Baik, selanjutnya masih ada 3 pertanyaan lagi nih, Mas Teddy. Dan yang pastinya Mas Yuri mau ingetin lagi nih buat teman-teman. Yang pertanyaan yang sudah terpilih nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah e-money total Rp500.000 dan juga review CV secara gratis dari Kelas Karir. Dan yang pastinya nanti di akhir acara kita bakalan data lagi untuk data-data yang tadi sudah menanyakan pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang kedua nih Mas Teddy siap-siap menjawab ya. Ada dari Damar Marta Dewangsa. Ada di sini ya. Damar Marta Dewangsa, Instagramnya damarmd.psy. Pertanyaan adalah, hai Kak Teddy, izin tanya ya Kak, mungkin saat ini masih terdengar dengan familiar terkait karyawan dengan kategori kutu loncat. Udah masuk, udah resign. Nah Kak, pertanyaan saya adalah, gimana cara kita menaikkan value kita di mata recruiter jika kita ternyata tergolong dalam kategori kutu loncat agar CV kita dilirik sama HRD recruiter. Nah, terus yang kedua, sekarang ini nih Kak Teddy, hal apa aja yang menjadi nilai untuk menjual kompetensi kita di mata recruiter? Terima kasih Kak sebelumnya, sama-sama. Salam Jessica. Silakan. Ya, makasih ya Damar. Kita jawab pertanyaan pertama. Menaikkan value di mata recruiter ketika kita tergolong dalam kutu loncat. Kutu loncat itu kan mungkin kalau ada yang baru dengar istilah ini, orang yang berpindah-pindah dalam waktu singkat ya. Mungkin cuma di bawah setahun biasanya, 6 bulan pindah, 3 bulan pindah gitu ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah supaya lengkap, sekali lagi ya, pemahamannya itu lengkap. Yang dimaksud kutu loncat ketika kita memutuskan resign loh ya. Jadi di bawah setahun tapi kita mutusin resign. Bukan orang yang memang pengalamannya itu hanya 3 bulan atau 6 bulan karena kontraknya memang durasinya singkat. Emang ada coach durasi singkat kontrak kerja? Ada. Kontrak kerja yang cuma sebulan aja ada gitu ya. Kontrak kerja yang cuma 3 bulan atau kontrak kerja yang cuma 6 bulan atau pekerjaan yang sifatnya projectnya selesai 2 bulan habis itu sudah. Nah, kalau pekerjaannya kayak gini tuh nggak bisa dikategorikan kutu loncat. Tapi kutu loncat itu adalah ketika ini kontrak kita setahun, 6 bulan kita udah pindah ya. Terus dikontrak lagi setahun, 3 bulan kita pindah. Nah, itu kutu loncat ya. Ketika kontraknya memang durasinya masih panjang, kita memutuskan resign pindah di bawah setahun. Nah, dan itu udah beberapa kali dilakukan. Nah, gimana cara kita naikin value dalam kondisi seperti ini? Maka kita harus ingat-ingat kontribusi apa yang kita berikan di perusahaan itu selama jangka waktu tersebut. Jadi teman-teman jangan terpatok pada berapa lama. Ya, berfokuslah pada apa saja yang sudah kita lakukan. Jadi ketika kita ditanya oleh HR, kok kamu ini kamu pindah-pindah kok cepat banget, emang kenapa gitu ya? Nah, kalian harus bisa meyakinkan ke HR bahwa dalam durasi yang singkat itu, meskipun saya bekerja di sana hanya 6 bulan, tapi saya sudah bisa memberikan beberapa kontribusi positif untuk perusahaan seperti kasih tahu ke mereka apa saja yang sudah kamu lakukan selama 6 bulan kamu di sana atau 3 bulan kamu di sana. Apa yang sudah kamu kerjakan buat mereka. Nah, ketika kamu berhasil menunjukkan itu gitu ya, dan memang itu sebuah hal yang positif bagi perusahaan kamu sebelumnya,
nggak akan ada masalah, ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya berencana untuk pindah ke sebuah perusahaan, karena kalian mungkin nggak tahan untuk terus berada di sana, dan kontrak kalian masih bisa dibilang cukup panjang waktunya, saya punya saran, sebisa mungkin tinggalkanlah warisan yang positif. Ya, tinggalkanlah warisan yang positif. Kalau misalnya kita cuma bisa bertahan 5 bulan di perusahaan dan kita berniat untuk resign, apa yang saya mau kerjakan sekarang yang kira-kira akan bermanfaat buat perusahaan ini ketika saya pergi. Jadi jangan sampai ninggalin perusahaan dalam kondisi kalian itu malah bisa memberikan apa ya, memberikan warisan yang jelek gitu. Kayak udah mau resign, bolos terus gitu ya. Jadi indisipliner ya kan, telat terus, target nggak achieve, jangan. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman nanti berkarir, berapa lama pun kalian di perusahaan tuh nggak ada masalah. Mau panjang, mau singkat, yang penting kalian bisa memberi kontribusi. Ya, jadi ingat-ingat selama kamu di sana apa yang sudah kamu kontribusi. Dua, hal apa saja yang jadi nilai untuk menjual kompetensi kita di mata rekruter. Ya, pertama udah pasti pengalaman. Udah pasti pengalaman. Dengan pengalaman di mana kita pernah mengerjakan sebuah pekerjaan yang sama, itu jadi modal yang besar. Itu satu, ya. Contoh misalnya saya pernah jadi admin. Saya menguasai rumus-rumus Excel yang biasa dipakai di administrasi. Jadi kalau ngerjain dokumen pakai Excel, oh jago deh, karena pengalaman saya itu dulu. Nah, ketika di perusahaan yang baru kita menjabat posisi yang sama dan kebetulan kita diberikan tugas yang sama dan kita menguasai kemampuannya karena pengalaman kita sebelumnya, itu udah pasti jadi nilai jual. Satu, pengalaman. Ya, kalau sekarang saya nggak punya pengalaman, kalau saya belum punya pengalaman kerja yang sama, bagaimana? Maka kamu harus bisa mencari aktivitas yang mirip, ya, mencari aktivitas yang mirip. Aktivitas yang mirip itu maksudnya gimana, Coach? Misal tadi gitu ya, dalam pekerjaan administratif ada yang namanya tugas untuk melakukan filing dokumen, kan, merapihkan dokumen-dokumen perusahaan. Ada surat-surat, ada dokumen-dokumen penting, itu harus di-filing dengan rapi. Itu kan kerjaan administrasi. Kamu fresh grade, belum pernah jadi admin, ya kan? Belum pernah jadi staff admin. Tapi kamu mungkin pernah organisasi, dan ketika di organisasi kamu pernah bantu organisasi kamu jadi sekretaris mungkin, atau kamu jadi bendahara. Dan saat kamu jadi bendahara, kerjaan kamu adalah nge-filing dokumen-dokumen struk, bon-bon, ya kan, untuk laporan ini ya, pertanggungjawaban biasanya ya. Kamu filing tuh surat-surat, proposal-proposal. Itu kan filing dokumen juga. Ya. Itu kan aktivitas yang sama. Nah, jadi kalau kamu belum punya pengalaman yang sama persis, kamu bisa gunakan aktivitas yang mirip dengan pekerjaan yang mau kamu apply. Itu bisa kamu sampaikan untuk pengganti pengalaman. Jadi walaupun teman-teman di sini tadi ada yang sempat mention, gimana kalau saya belum punya pengalaman kerja yang relevan? Mungkin kamu belum pernah punya pekerjaan yang sama, tapi bisa jadi kamu punya aktivitas yang mirip. Itu yang kamu jual. Nah, ya kan? Yang ketiga adalah, ya bisa juga dalam bentuk sertifikasi-sertifikasi pelatihan berupa pelatihan-pelatihan hard skill. Ya, jadi sertifikat pelatihan hard skill ini biasanya akan menjadi sebuah value untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis. Contoh kayak kalau kalian kemarin sempat ngelamar BUMN, ya kan, baru-baru ini juga ada rekrutmen bersama ya BUMN ya. Dan salah satu poinnya adalah dibutuhkan sertifikat bahasa Inggris kan, TOEFL. Nah, itu kan juga bisa jadi modal sebenarnya. Sertifikasi dengan standar tertentu itu bisa membantu kita untuk masuk ke posisi-posisi tertentu. Contohnya misalnya kayak sertifikasi HSE untuk yang pekerjaannya di K3, sertifikasi misalnya brevet AB untuk brevet ABC buat teman-teman yang mau bekerja di pajak, ya kan? Accounting kayak gitu. Nah, beberapa sertifikasi bisa membantu kita untuk menjual value diri kita untuk posisi-posisi tertentu juga. Oke? Jadi poinnya adalah pengalaman, aktivitas yang sejenis, atau pelatihan sertifikasi untuk technical skill di posisi yang kita apply. Itu ya. Kayaknya udah cukup ya. Mudah-mudahan menjawab ya, Damar ya. Oke, terima kasih Mas Dedi. Semoga pertanyaannya dari Mas Damar Marta
Bangsa sudah terjawab ya. Ini dari Ira Agustina. Username-nya @iraagustina_29. Izin bertanya nih Kak, gimana caranya agar fresh graduate bisa memenuhi kualifikasi loker pada era sekarang yang banyak menuntut berpengalaman, sedangkan fresh graduate belum punya pengalaman nih Kak. Nah, gimana sih caranya meyakinkan pihak perekrut untuk memilih kita sebagai fresh graduate tanpa pengalaman? Silakan. Oke, pertanyaannya menarik nih dari Ira ya, khususnya buat teman-teman yang statusnya fresh grade. Jangan salah loh ya, ini banyak terjadi. Ada namanya dalam kualifikasi ya, dalam proses hiring itu ada yang namanya nice to have qualification. Kalau tadi teman-teman belajar dari slide namanya general and specific requirement ya, general and specific requirement. Jadi ada lagi sebenarnya pembagian lowongan kerja itu kualifikasi dibagi menjadi mandatory qualification atau nice to have qualification. Apa itu? Mandatory qualification adalah ketika perusahaan itu mewajibkan kualifikasi itu harus terpenuhi. Nah, ini kebijakan itu bisa beda-beda tiap perusahaan. Jadi misalnya, untuk lowongan admin di perusahaan A wajib S1. Sementara ada perusahaan B yang admin cukup SMA. Nah, saya lihat tuh Kobe tuh contohnya yang admin-adminnya di Kobe, itu saya perhatiin dari loker-lokernya SMA, SMK. Tapi ada admin dari perusahaan-perusahaan lain yang wajib S1 atau D3. Nah, ini namanya mandatory qualification. Jadi kualifikasi yang memang oleh perusahaan itu diwajibkan. Tapi perusahaan ini benar-benar custom tergantung perusahaannya ya. Nah, yang kedua ada namanya nice to have qualification. Nah, perusahaan juga punya kebijakan teman-teman. Kadang-kadang ketika mereka menuliskan minimal pengalaman 1 tahun, itu tidak wajib 1 tahun bekerja loh. Ya, tergantung kebijakan perusahaannya nih kembali lagi. Ada yang membuat pengalaman itu kadang menjadi nice to have. Jadi kalau ada ya syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting dia bisa Excel. Gitu ya dalam rekrutmen itu teman-teman. Jadi nggak selalu setiap perusahaan itu punya kebijakan yang sama. Jadi kalau teman-teman nangkep ya, seandainya kita tidak pernah tahu, anggap aja begini ya, perusahaan kan banyak banget di Indonesia ini, ada ribuan ya. Kita nggak pernah tahu mana perusahaan yang menetapkan kualifikasi ini mandatory, apakah kualifikasi ini nice to have, atau ini wajib, atau ini nggak wajib, kita nggak tahu. Nah, karena ketidaktahuan kita, maka bukankah itu adalah sebuah anugerah bagi kita untuk mencoba setiap loker yang kita lihat gitu ya. Apalagi memang secara skill kita ngerasa itu possible untuk kita coba. Ya, misal pengalaman 1 tahun ya, ketika ada lowongan kerja yang kalian lihat di situ pengalamannya minta 1 tahun gitu ya, sebenarnya itu sangat-sangat possible untuk dicoba oleh fresh grade karena memang banyak kejadian pada faktanya teman-teman yang dipanggil itu fresh grade ya kan, yang dipanggil fresh grade. Yang jadi PR adalah yang lucu, HRD-nya nanya, jelas dipanggil, terus pas interview kita ditanya, kita nyarinya nih yang berpengalaman, sementara kamu fresh graduate. Digituin, iya kan? Ini yang jadi pertanyaan kan, gimana caranya saya bisa bersaing? Ini kepanggil nih, bener nggak? Ada nggak teman-teman yang sempat kepanggil di loker berpengalaman padahal fresh grade? Saya pengen tahu deh, ada nggak di sini dari 100 orang ini saya pengen tahu, ada nggak kalian pernah ngelamar, nyoba-nyoba dari 100 orang ini, loker berpengalaman mungkin 1 tahun, kepanggil padahal kalian fresh grade, nggak punya pengalaman sama sekali. Tuh, ya, ada kan? Tapi mungkin ada yang nggak ditanya, ada yang ditanya, ya, ada yang ditanya kayak tadi. Kamu kan fresh grade, sementara kita carinya yang berpengalaman. Tahu nggak itu sebenarnya pertanyaan apa? Ya, sebenarnya itu adalah pertanyaan untuk melihat kepercayaan diri, untuk mengukur kepercayaan diri si pelamar. Makanya tadi saya bilang di awal kan, kalau teman-teman ada yang nanya, apa yang saya butuhkan? Yaitu kesiapan. Jadi HRD itu untuk menguji kesiapan kita gimana? Ya dia nanya aja. Saya nyarinya pengalaman loh, sementara kamu fresh graduate, gimana? Udah tahu, HRD-nya udah tahu kamu fresh graduate, tapi dia tetap panggil kamu. Berarti dia pengen tahu apa? Kamu siap nggak kalau kamu harus kerja dan bersaing nanti dengan yang pengalaman? Masalahnya adalah ketika dapat pertanyaan itu, banyaknya teman-teman diem ya, kicep ya kan. Dapat pertanyaan itu langsung kena mental, langsung kayak ngerasa kalau gitu ngapain saya dipanggil ya kan. Udah tahu nyarinya berpengalaman, saya dipanggil malah ditanya kayak gitu. Nah, itu kan
bukannya jadi terpacu untuk nunjukin bahwa kita siap, tapi kebanyakan malah kena mental, ya turun langsung ngedrop. HRD tahu kamu fresh grade, cuman dia butuh tahu kamu siap atau enggak. Jadi kalau kalian nanti dapat challenge, namanya challenge tuh, challenge question seperti itu, atau challenge statement seperti itu, tugas kalian hanya satu, pede, yakinkan mereka. Gak apa-apa Bu, walaupun saya fresh grade, saya siap belajar. Lagi pula dari pengalaman saya di organisasi, pekerjaan-pekerjaan yang ditulis di job desk pernah saya lakukan, dan saya yakin saya bisa cepat untuk bisa ngikutin ya, untuk adaptasi dengan cepat sama pekerjaan-pekerjaannya. Itu ya, kalian harus yakin, percaya diri, nunjukin kalian siap. Ya, jangan kebalik ya. Karena kebanyakan teman-teman tuh kebalik, turun malah ya, malah ngedal, malah diem, ya kan? Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya, Ira. Oke, luar biasa jawaban dari Mas Teddy Diego. Baik, selanjutnya kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, Coach. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ardiza, Diza ZL, username-nya. Hai Kak, aku mau tanya, untuk aplikasi pembuatan CV, bagusnya pakai apa ya Kak Teddy? Gitu. Karena sekarang mungkin banyak aplikasi-aplikasi instan gitu ya, untuk membuat CV ya Kak Teddy ya. Coba. Oke, kalau tadi ngikutin kalau tadi ngikutin presentasi, sebenarnya saya sempat mention, saya nggak mention brand ya, tapi saya sebutin bahwa aplikasi yang penting kalian menggunakan yang bisa di custom, hasilnya itu bisa kalian custom lagi. Karena ketika kalian harus ngelamar ke loker tertentu, kadang ada info yang perlu kalian tambahkan. Nah, kebanyakan aplikasi yang beredar, yang dipakai oleh teman-teman itu nggak bisa di custom lagi. Jadi kalau udah dimasukin datanya, udah jadi ya udah gitu kan. Nah, saran saya gunakanlah yang bisa di custom. Tapi kalau misalnya kalian nanya brandnya apa gitu ya, udahlah saya sebut aja contoh kayak Canva. Canva itu kan kalian bisa edit kapanpun, bahkan dari HP kalian gitu ya. Setelah jadi, tiba-tiba kalian lihat loker yang butuh informasi tambahan, kalian bisa edit segera. Kalian download dalam bentuk PDF, langsung bisa kalian kirim. Atau kalian mau bikin dalam bentuk kasar, misalnya di Word juga bisa ya. Jadi pakai aja aplikasi-aplikasi yang daya customisasinya tuh tinggi kayak gitu. Kalau saran saya sih pakai Canva atau pakai Word. Itu yang menurut saya paling powerful ya, untuk bisa diedit-edit, di custom dengan cepat. Toh Canva juga kan kalian bisa simpan beberapa file kan. Saya mau ngelamar admin, saya pakai CV yang ini. Kalau saya ngelamar ke CS, saya pakainya yang ini. Udah punya tuh, kalian tinggal sesuaiin aja, mau ngelamar posisi itu pakai yang ini, pakai yang itu gitu. Kan nggak bisa kalau pakai CV Maker kadang-kadang. Udah jadi, mau diedit lagi susah. Itu jawaban saya, mudah-mudahan membantu. Oke, terima kasih. Oke. Yang pasti di hari ini ya, pertanyaan yang ke berapa nih berarti ya? Kelima ya. Ini aku ambil dari YouTube, dan satu lagi nanti aku bakalan on cam sama teman-teman yang lagi join di Zoom ya. Nanti kita langsung ngobrol bareng. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak Teddy dari Yulia_Widya_. Kak, gimana sih? Misalkan kita ingin ngelamar kerja dengan posisi baru yang berbeda dengan pengasihnya agar keterima nih Kak, gimana caranya? Silakan. Oke. Cross ya, jadi kita cross, bisa dibilang cross position atau cross experience ya, ada juga cross background ya kan. Tadi saya sempat cerita ya, pengalaman pertama saya kerja itu jadi recruiter, yang awalnya saya ngelamar jadi sales. Tapi mungkin teman-teman akan kaget kalau saya cerita background pendidikan saya apa gitu. Background pendidikan saya itu, saya lulusan jurusan hama penyakit tanaman, Fakultas Pertanian dari IPB. Terus saya mau ngelamar jadi sales, keterimanya di rekrutmen. Nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali. Cuman kenapa bisa begitu ya? Karena tadi saya sampaikan bahwa karena saya sudah tahu apa yang jadi poin keunggulan saya. Jadi kalau kita mau cross ke posisi yang berbeda, kita harus tahu dulu apakah posisi yang berbeda itu kita kuasai kemampuannya. Jadi kalau teman-teman misalnya sekarang jadi misalnya ya lulusan kimia, nggak suka sebenarnya sama kuliahnya, terus pengen cross, pengen pindah, ya kan? Saya pengennya jadi ini aja coach, pengen jadi misalnya copywriter, ya kan? Karena sekarang media sosial lagi booming, ya kan? Lagi orang pada semua pakai media sosial, dan perusahaan brand-brand itu pada menggunakan media sosial untuk branding, untuk selling, ya kan?
Jadi banyak dibutuhin tuh copywriter. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu sudah kuasai belum skill jadi copywriter? Udah pelajari belum copywriter itu kerjanya ngapain? Ya, jadi hal yang harus dilakukan pertama ketika kita mau cross ke posisi yang berbeda, pelajari lokernya, pelajari diri kita, kalau bahasa saya itu apa ya, diinventarisir ya, inventarisir kita tuh udah bisa apa aja, lalu kita pelajari lokernya itu butuh apa aja, lalu cocokin, seberapa cocok kita sama kerjaan itu. Jadi, oh saya udah bisa sosmed, saya udah bisa sosmed semua, saya punya X, saya punya IG, saya punya YouTube, saya punya TokTok, ya kan, punya semua ya, udah familiar lah dengan platformnya. Terus selain itu saya copywriting jago juga nih, ya kan, udah belajar ikut pelatihan misalnya, atau memang sudah terbiasa bantuin dulu misalnya di kampus punya sosial media, saya yang postingin, saya juga yang ngedit postingannya, bikin bikin visualnya, saya juga udah terbiasa nih sama kerjaan itu. Nah, terus kita lihat kerjaan copywriter yang dibutuhkan oleh Recording in progress. memang kebutuhannya bisa nggak banyak. Jadi misalnya yang ngelamar ada 1.000, yang dibutuhin cuma satu. Ini kejadian, saya dulu sering misalnya kayak di job fair, saya kan event organizer juga buat job fair, saya pernah bikin acara-acara job fair offline, dan itu kita undang bisa 50 perusahaan gitu ya. Nah, mereka tuh ada yang kebutuhannya nggak banyak, ada yang cuma kebutuhannya 3 orang, 5 orang. Di tahun-tahun 2014, nah itu satu hari datangnya 3.000 sampai 5.000 orang. Caranya 3 hari. Yang itu berarti 15.000 orang berganti-ganti. Sementara mungkin kalau kita dari 50 kan butuh ya perusahaan. 10 itu baru 500. Sementara yang 1.000. Jadi kalau misalnya pas Gradina kok bisa nggak dipanggil, sementara lokernya kenapa peran orang dalam itu begitu penting? Pertama, ya, orang dalam kalau di Recording in perusahaan, progress. di rekrutmen, namanya bahasa program rekrut, itu namanya referral. Referral itu apa? Referral itu adalah perusahaan akan Ingetin lagi nih buat teman-teman semua, jangan lupa untuk upload keseruannya di webinar kali ini, yang pastinya dengan upload di Instagram Story. Jangan lupa tag ke Bon Cabe Official. Iya.
official Bon Cabe dan juga kelas karir ya teman-teman. Ya. Jangan sampai ketinggalan Hadiahnya adalah review keseruannya, CV, dan jangan guys. lupa untuk follow untuk bisa dapetin lagi. Hadiahnya review CV ya. Yes. Hadiahnya itu adalah review CV gratis dari Mas Teddy. Terus juga ada yang namanya hadiahnya itu dapat ini total hadiah sampai dengan Rp500.000. Woi, keren banget ya. Dapat pelajaran juga, dapat pengalaman yang luar biasa dari Mas Teddy, dapat hadiah juga. Betul. Dan nanti untuk pemenangnya, hadiahnya itu nanti kita akan kirimkan, dan nanti kita akan umumkan juga di Instagram Story. Jadi nanti kita tag di nama-nama username teman-teman yang tadi udah bertanya sama kita. Nah, gimana Minbon, masih butuh satu pertanyaan lagi nggak? Karena tadi ada kendala, kita lagi mau butuh lagi nih buat satu pertanyaan lagi. Teman-teman yang masih join di Zoom, boleh deh. Nanti kita open cam. Ada di sini, coba sebentar. Banyak yang raise hand. Oke, kita sudah yes, sudah raise hand, dan kita minta langsung ada yang namanya Mbak Rina. Halo Mbak Rina. Kalau misalnya tidak ada Mbak Rina, coba kita ke sebelahnya. Ada Mbak Rizky Apriliana. Coba Mbak Rizky, halo. Nah, Mbak Rizky aja deh kalau gitu ya. Di sini Mbak Rizky kayak sudah siap banget nih ya untuk bertanya. Ya, ini saya bantu untuk nyalakan mikrofonnya ya di sini sebentar. Mana ya? Boleh Minbon dibantu? Ini saya bantu klik di sini dia. Halo Mbak Rizky, coba bersuara. Sore. Ya, masuk suaranya. Selamat sore Kak. Oke. Ini ternyata sinyal di saya langsung. Ya, boleh. Iya. Rizky, boleh silakan pertanyaannya. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya, Dapur Kobe. Acaranya keren sekali. Acaranya juga keren banget nih Kak Teddy, Diego. Terima kasih, Kak Rizka. Wis, mantap. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, salam kenal ya Kak. Mbak Rizky di mana tinggalnya, Mbak? Salam kenal. Di Trenggalek ini Kak. Jauh lagi ya. Iya, Jawa Timur. Trenggalek. Luar biasa. Oke, silakan Mbak pertanyaannya. Izin bertanya Kak Teddy. Ya. Bagaimana tips menarik saat interview itu secara offline maupun online agar terlihat lebih menarik gitu. Kemudian bagaimana untuk mempersiapkan diri dengan peserta interview yang lain supaya kita tuh lebih terlihat mungkin cocok untuk nantinya bekerja di tempat tersebut gitu. Kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri saat kita membuat CV atau interview. Terima kasih Kak Teddy. Oke. Interview ya. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin banyak terkait teknis ya, kecocokan dengan kualifikasi dan lain sebagainya gitu ya. Kita udah bahas itu. Nah, tapi ini satu hal lagi yang sering dilupakan kalau kita ngobrolin interview, dan ini krusial, dan tapi banyak yang miss di poin ini. Kebanyakan teman-teman ketika interview itu ngerasa seperti pengen apa ya? Jadi grogi, rasa grogi, tidak pede, takut, khawatir dijudge atau di-challenge oleh HR, itu terlihat dari kebanyakan pelamar saat interview. Hal pertama yang bisa membedakan kita dengan sebagian besar pelamar yang datang ke interview di hari itu adalah memberikan first impression yang berbeda dengan mereka, atau kesan pertama. Jadi kesan pertama yang berbeda itu ditunjukin dengan cara apa? Ya kitanya harus benar-benar berbeda dengan kebiasaan banyak orang. Yang kebiasaan banyak orang itu kalau datang ke interview kan gugup. Mungkin tadi makanya itu pertanyaannya ya, gimana ya biar saya lebih pede? Karena selama ini pasti pas interview gugup. Dan itu bisa kelihatan mungkin sama HR nih. Nah, gimana supaya kita bisa ngasih first impression yang positif ketika kita di interview, baik itu online maupun offline, ya. Jadi first impression itu kan adalah kesan pertama saat kita benar-benar bertatap dengan HRD pertama kali ya, tatap muka dengan mereka, baik itu lewat layar ataupun secara langsung. Sekarang saya kasih dulu yang langsung dulu ya. Bagaimana kalau misalnya kita interviewnya offline, dipanggil ke kantor, ketemu HR, ya kan, atau ketemu user. Pertama ya, teman-teman, ketika kalian masuk ke ruang interview dan kalian dipanggil, ya, biasakan untuk memulai percakapannya lebih dulu, menegur lebih dulu si HR atau usernya. Ini jarang dilakukan oleh pencari kerja.
Siapa yang di sini bisa coba deh? Siapa di sini yang pas pertama kali interview saat kalian ketemu HR, kalian nyapa duluan? Ada nggak? Siapa di sini? Nggak ada. Ya, Saya. saya bagus ya kalau saya bagus. Nah, kalau kalian nyapa duluan berarti bagus. Tapi jumlahnya kan sangat sedikit. Nyapa duluan itu kayak gimana? Nyapa duluan tuh kayak gini. Kalau kalian offline, kalian masuk ke ruang interview, ketemu HR, mereka berdiri, langsung perkenalkan diri, salaman, ajak salaman, ulurkan tangan kalian lebih dulu, ya. Halo Pak, nama saya Rizky, salam kenal. Senyum. Ya. Senyum, karena ini tidak banyak dilakukan oleh pencari kerja dalam interview. Kebanyakan kalau di interview nungguin, ya kan, nunggu ditanya baru jawab. Mukanya tegang gitu ya, nggak ada fun-funnya, nggak ada happy-happynya, nggak ada rasa antusiasnya. Nah, first impression, tunjukkan kesan pertama yang berbeda dari kebanyakan pencari kerja. Yang mana mostly pencari kerja itu mukanya grogi. Ya, jadi datanglah ke ruang interview, ketemu HR, ajak salaman duluan. Selamat pagi Pak, selamat pagi Pak, salam kenal, nama saya Rizky. Senyum. Ya. Nah, itu sudah beda. Ketika kalian berhasil melakukan itu, di sini nanti akan energinya lain. Rasanya akan berbeda. Karena ketika kalian selama ini diam, nunggu, itu kalian berasa diserang kan. Tapi ketika kalian mulai duluan, itu kalian akan lebih lepas. Itu pertama tipsnya. Kalau di interview offline kayak gimana? Karena kadang HRD-nya off cam. Ya, bener kan? HRD-nya kadang-kadang off cam. Nih, perhatikan teman-teman. Jangan pernah bereaksi berlebihan atau berasumsi di dalam kepala kalian, apalagi bernegatif thinking dengan respon apapun yang kalian terima dalam interview, termasuk ketika HRD off cam. Kenapa? Karena HRD off cam itu sebabnya bisa banyak. Bisa karena kamera laptopnya tidak mendukung, bisa karena sinyal wifi kantornya ngadat-ngadat karena yang pakai 100 orang. Alasannya banyak, tapi mereka nggak akan mungkin cerita sama kalian. Ya, saya nggak mungkin kasih tahu, sorry ya, Kobe internetnya ngadat-ngadat nih, nggak bakalan. Makanya interviewnya off cam, so jangan baper. Datanglah ke interview dengan perasaan happy, semangat, antusias, pengen nunjukin kamu yang terbaik, apapun kondisi HR. Mau dia off cam, mau dia mukanya kelihatan, saya ke sana untuk nunjukin diri saya. Ya, jadi ketika kalian lihat respon HR nih off cam, tetap kan kalau tadi kita ketemu bisa salaman ya. Kalau kita off cam gimana? Mohon maaf, Pak Yufi, bisa dengar suara saya? Nanya, bisa dengar suara saya? Gambar saya bisa kelihatan jelas Pak Yufi? Oke, makasih Pak Yufi. Udah, mulai duluan percakapannya. Even kalian nggak lihat mukanya. Ya, jadi kebanyakan teman-teman ketika menghadapi respon HR, mulai dari kayak tadi tuh, mulai dari kamera off aja udah negatif thinking. Apa yang dipikirin? HR-nya nggak profesional, HR-nya nggak serius nih interviewnya, perusahaannya apaan nih nggak jelas. Itu di kepala tuh isinya itu semua. Padahal HR-nya punya reason sendiri kenapa dia off cam, atau ada alasan biasanya mereka men-challenge seseorang. Kayak tadi itu kan yang kita bahas. Ketika ditanya, kamu kan belum pengalaman, kita nyarinya yang pengalaman loh. Langsung kita ngedang. Padahal dia nanya itu ada tujuannya. Dia pengen tahu kamu siap nggak. Ya kan? Kenapa? Karena kalau saya cuma tanya, kita nyari yang pengalaman nih, kamu siap nggak? Pasti jawaban kamu apa? Hah? Kalau saya cuma nanya, kamu siap nggak? Kalau nanti kerja bersaing sama yang pengalaman, jawaban kamu apa? Siap. Pasti siap kan? Iya. Pasti siap. Jadi saya nggak akan ketemu jawaban yang orang benar-benar siap. Kenapa? Karena pasti jawabannya itu. Kan beda kalau saya challenge. Kita nyarinya yang pengalaman loh. Sementara kamu ini masih fresh grade gimana? Maksudnya sama. Tapi caranya berbeda. Nah itulah HR. Itulah interview. Ya, jadi teman-teman kalau interview positive thinking, datanglah dengan semangat. Satu hal yang kalian harus tahu. Ketika kalian dipanggil ke interview, itu artinya kalian sudah dianggap cocok dengan kualifikasi yang kalian apply. Itu berarti HRD-nya ngasih kamu kesempatan untuk nunjukin kamu itu cocok. Tinggal kamunya gimana. Datang ke situ semangat enggak? Gitu. Oke? Mbak Rizky. Mudah-mudahan menjawab ya. Sekali, iya. Terima kasih Kak Teddy, jawabannya Sama-sama. bermanfaat. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Wah, Mbak Rizky ini kalau dilihat mirip Sharon Sungkar ya. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Rizky lagi di planet mana tadi? Di akun Merkurius atau di planet lagi di planet mana itu Mbak ya? Sampai bisa ikutan join webinar kita loh, keren banget loh ya.
Oke, sehat selalu Mbak Rizky. Pertanyaan sudah terjawab ya. Oke, ternyata aku dapat bocoran lagi dari Minbon, kita mau ada satu orang penanya lagi. Karena berhubung waktu kita terbatas, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, boleh ya langsung DM aja di Instagram dari Kelas Karir. Nanti insya Boleh. Allah Mas Teddy dia bakalan Silakan bisa jawab ke saya, bisa ke pertanyaan-pertanyaan kelas karir ya. ya. Iya, bisa nanya nanti ke DM saya atau ke DM kelas karir ya, kalau kalian masih punya pertanyaan. Oke, kalau tadi surah senyumnya, sekarang kita ada yang namanya Rina. Rina, boleh dong dinyalain kameranya Rina? Silakan pertanyaannya apa? Langsung untuk Mas Teddy. Iya, halo Karina. Jelas suara saya? Mic-nya boleh di-unmute. Halo Karina. Halo Kak, Nah, Assalamualaikum. Karina tinggal di mana nih? saya dari Jawa Barat, Kota Ciamis. Wes, Ciamis, mantap ya. Oke, Teteh, mau tanya apa Teh? Silakan Teh Rina. Yang tadi melanjutkan yang tadi itu kan ada rekrutmen yang internal gitu ya Pak. Ya. Apakah kita bisa langsung ke perusahaan itu, terus kita menanyakan lowongan kerja itu Pak? Kita mendatangi perusahaan itu dan kita menanyakan apakah di perusahaan ini terdapat lowongan kerjaan. Kalau memang sistemnya itu tidak yang disebarkan secara luas tapi secara internal, itu bagaimana ya Pak? Itu jawabannya. Ya, saya nangkep pertanyaannya. Bisa kita tanyain langsung nggak sih kalau kayak gitu? Nanya sih bisa, cuman biasanya hasilnya belum bisa dipastikan. Cara yang paling efektif saat ini, ya kalau kita mau bertanya tentang sebuah kesempatan ya di sebuah perusahaan adalah melalui platform namanya LinkedIn. Ya, LinkedIn itu adalah sebuah platform media sosial khusus profesional yang kebanyakan diisi oleh recruiter. Kebetulan saya tidak punya akun LinkedIn lagi karena LinkedIn saya di-ban. Jadi udah lama saya nggak main LinkedIn. Cuman itu tetap menurut saya jadi salah satu aplikasi yang saya bisa rekomendasikan buat kamu untuk bertanya langsung ke HR. Karena di LinkedIn itu kita bisa kirim message ke mereka, ya. Tapi ada caranya. Jadi saran saya jangan langsung menanya, Pak di perusahaan Bapak ada loker nggak? Jangan. Ya. Tapi dengan cara memperkenalkan diri seperti layaknya kita mau interview. Misalnya Rina bisa cerita dulu, selamat siang Pak, nama saya Rina, saya lulusan dari universitas ini, saya jurusan ini, saya berpengalaman selama sekian tahun di posisi ini, saya tertarik untuk mencoba mencari kesempatan bekerja sebagai apa misalnya. Nah, apakah di perusahaan Bapak ada peluang untuk posisi tersebut? Kayak gitu. Jadi nanyanya pakai opening gitu ya. Jadi jangan Pak, ini kan perusahaan di Cianjur Pak, ada loker nggak gitu? Jangan ya. Ini banyak kejadian soalnya. Ya ketika dapat akses nomor WA-nya HR gitu ya, atau nomor WA rekrutmen atau LinkedIn gitu, nanyanya kayak gitu. Banyak loh. Nah, jangan ya. Jadi kita tetap pakai intro, pakai opening dulu, kasih tahu dulu, perkenalkan diri, niat kita apa, baru tanyakan kesempatan. Dan perhatikan tidak selalu dibalas ya. Jadi kalau nggak dibalas ya udah move on aja, coba cari HR yang lain, tanya ke HR yang lain kayak gitu. Oke. Baik Pak. Oke, nah kalau misalnya Rina dari kemarin-kemarin ngelamar nggak dipanggil-panggil juga, kalau sekarang boleh nggak aku yang lamar kamu? Oke, makasih ya Tante Rina, pertanyaannya luar biasa banget ya. Oke, tadi sudah terjawab dan juga sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman Bon Cabe Lovers yang luar biasa banget sudah meluangkan waktunya ya untuk join di YouTube, di Instagram, dan juga di Zoom kita secara online. Dan ya pastinya Yufi mau ingetin ini, di akhir acara nanti Minbon akan memberikan Google Form terkait penilaian acara ini. Jadi supaya Bon Cabe dan juga Kelas Karir bisa memberikan event yang seru lainnya. Jadi bisa ngadain event yang teman-teman juga. Data dari Google Form tersebut
yang akan tim Bon Cabe proses untuk e-sertifikat buat teman-teman semua. Nah, yang pastinya Mas Yufi mau ingetin lagi nih, buat kamu jangan lupa untuk selalu stok snack yang enak banget, snack yang wajib banget kamu stok di rumah, yaitu snack dari Bon Cabe. Karena Bon Cabe ini adalah produk asli Indonesia yang kasih kamu sensasi pedasnya beneran. Dan yang pastinya bikin kamu selalu semangat dan tangguh karena mental gue Bon Cabe. Nah, ada apa aja sih? Ada Bon Cabe bubuk tabur ya, ada 3 varian rasa nih teman-teman. Ada yang 30, ada level 10 yang rasa bawang goreng, terus juga ada yang level 15. Tergantung teman-teman suka yang mana. Kalau aku suka semuanya. Nah, sama tadi aku udah cobain ya, yaitu yang kulit pangsit. Ini enak banget loh, bumbunya nggak pelit, bener-bener banyak banget. Ya pastinya kalau kamu suka banget yang gurih-gurih, ini cocok banget nih. Langsung habis nih lihat nih. Dari tadi dengerin materinya Mas Teddy tuh sampai seru banget, sampai itu sampai habis ya. Terus juga makaroni crispy, terus juga ada yang keju, nacho cheese, terus ada yang rasa jagung bakar. Nih, enak banget yang pastinya udah bisa kamu dapetin di warung, di supermarket. Yang pastinya di sekolah juga udah ada ya teman-teman ya. Boleh langsung aja kamu stok sebanyaknya. Dan jangan lupa buat langsung follow Instagram dari Bon Cabe di @officialboncabe untuk bisa tahu keseruan apa yang mau diadain sama Bon Cabe dan juga promo-promo apa aja yang bisa kamu dapetin di sana. Jangan lupa follow Kelas Karir juga. Jangan lupa follow Instagram Yufi ya, Dimas Yufi. MASYUFI teman-teman. MASYUFI. Nah, di situ. Nanti kita bisa temenan Instagram juga di MASYUFI ya, ingat 3 kali. Oke. Sebelum kita tutup, kita akan ada foto bersama. Boleh dari Mas Teddy ya. Ada closing statement-nya apa nih, Mas? Silakan, monggo. Oke, dari saya buat teman-teman semua ya yang lagi cari kerja. Cari kerja itu pasti proses ya, berproses sampai kalian akhirnya dapat pekerjaan. Selama proses itu jangan pernah menyerah ya. Terus evaluasi di mana kekurangan-kekurangan kalian, apakah CV kalian masih perlu dilengkapi informasinya, ataukah kalian interviewnya masih harus lebih percaya diri lagi, harus lebih berani lagi gitu ya. Harus bisa menemukan kecocokan antara kalian dengan pekerjaan yang kalian apply. Semua proses itu nanti akan berbuah hasil ya. Suatu saat tinggal kalian yang penting terus berusaha. Itu aja. Jangan nyerah, semangat terus ya. Menyala dengan apa? Bon Cabe ya. Menyala abangku. Iya. Oke, Mas Teddy. Untuk next-nya agenda dari Kelas Karir ada apa nih? Mungkin bisa di-share sama teman-teman semua. Oke, Kelas Karir besok ada kelas. Besok ada kelas, jadi kalau teman-teman mau gabung di Kelas Karir ya silakan nanti kunjungin aja Kelas Karir Instagramnya atau di IG saya, dicek linknya. Nanti di situ ada link untuk pendaftaran di Kelas Karir. Besok kita akan belajar CV pas juga ya, jadi belajar gimana bikinnya, ngirimnya ya, terus gimana supaya teman-teman itu bisa CV-nya itu dikirim ke banyak perusahaan sekaligus ya, sehingga opportunity untuk dapat panggilannya di jauh lebih besar. Itu ada trik-triknya, ada strategi-strategi yang saya ajarin di Kelas Karir. Kalau mau gabung, silakan cek aja IG saya. Dan sampai ketemu besok di kelas. Thank you, Bon Cabe. Oke, luar biasa. Saya dari tadi ngeliatin dari sini Mbak Rizky. Oke, terima kasih Mas Teddy. Saya dari tadi salah fokus nih, gagal fokus nih sama Mbak Rizky Apriliana. Luar biasa loh ya. Semangatnya, senyumnya dari tadi, waduh, menggetarkan hati banget. Oke, ini naik turun ya teman-teman ya. Sekali lagi, Yufi mau ucapin terima kasih untuk Mas Teddy Diego. Terima kasih juga yang pastinya buat teman-teman semua yang sudah join, jangan lupa untuk isi kuesioner. Dan juga teman-teman setelah ini kita foto bareng. Boleh teman-teman semuanya nyalakan untuk kameranya, kita foto bareng-bareng yuk sama Mas Teddy Diego. Nanti kita bakalan share di Instagram story dari Official Bon Cabe. Boleh nyalain dulu yuk. Nah, kalau gini kan kelihatan ya, muka-muka cakepnya, gantengnya. Jangan lupa ya, follow Instagram aku juga ya, di Mas Yufi ya. Oke. Nah, kalau sudah semua boleh saya hitung countdown ya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih buat Mas Teddy Diego atas waktunya dan juga materi Terima yang sangat luar kasih. biasa. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Terima kasih Bon Cabe Lovers. Terima kasih untuk teman-teman dari Bon Cabe, Mbak Aulia, Mbak Wida. Kena pressure kanan kiri, gue selalu punya cara buat menikmati. Gue Bon Cabe, hidup bukan asal menyangin, tapi mesti nyenengin, bikin apapun pantangannya, jiwa tetap membara. Gue Bon Cabe. Kalau lo? Gue Bon Cabe. Saat hidup nasi gue yang manis, asam, pahit, asin. Tetap gue bikin enak. Gue Bon Cabe, kena pressure kanan kiri, gue selalu punya cara buat menikmati. Gue Bon Cabe, hidup bukan asal menyangin, tapi mesti nyenengin, bikin apapun pantangannya, jiwa tetap membara. Gue Bon Cabe. Kalau lo? Gue Bon Cabe. Saat hidup nasi gue yang manis, asam, pahit, asin. Tetap gue bikin enak. Gue Bon Cabe, kena pressure kanan kiri, gue selalu punya cara buat menikmati. Gue Bon Cabe, hidup bukan asal menyangin, tapi mesti nyenengin, bikin apapun pantangannya, jiwa tetap membara. Gue Bon Cabe. Kalau lo?